Kiai Munawir mempunyai sanad dari Syekh Yusuf Ibnu Hajar, dari Syekh Antar, dari Syekh Ahmad Al-Haruni, dari Syekh Abdul Aziz, saudara kandung Abdullah Lut, yaitu Syekh Ayyub Lut. Syekh Ayyub Lut, makanya beliau mempunyai 5 guru, yang tercatat mempunyai 5 guru. Yang pertama, beliau bertalaqi sanad qiraah Asyurah itu pertama dari jalur Syekh Abdul Naqas dan Syekh Muhammad Til, dua-duanya dari Syekh Abdullah atau Abduh Al-Ghul. Ada yang menyebutkan Abduh Al-Fawwal, Al-Ghawwal. Dari Syekh Abdullah Ghul berasal dari Syekh Muhammad Al-Himswani, kemudian dari Syekh Ahmad bin Umar Al-Isqati. Nah, ini terminal pertama ya. Ahmad bin Umar Al-Isqati, salah satu ulama ahli qiraat besar juga. Kemudian Syekh Ayyub Lut juga, tadi yang pertama gurunya Syekh Abduh An-Naqas, yang kedua Syekh Muhammad Til, kemudian yang ketiga itu Syekh Hasan bin Ahmad Al-Awadili. Jadi disinilah di Syekh Hasan bin Ahmad Al-Awadili sanad Kiai Munawir bertemu dengan sanad Syekh Mahfud At-Tarmasi. Jadi Syekh Mahfud At-Tarmasi ini seperti dikutip oleh Syekh Yasin Al-Fadani, murid beliau, bahwa Syekh Mahfud At-Tarmasi itu bersanad kepada Syekh Syarbini Ad-Dimyati, dari Syekh Ahmad Lakhbut, dari Syekh Muhammad Syato, dari Syekh Hasan bin Ahmad Al-Awadili. Bisa nadihi, nanti saya akan lanjutkan nanti. Dan sanad ini pula, sanad Syekh Syarbini pula, itu bersambung dengan sanad Syekh Siraj. Jadi Syekh Siraj Garut yang menurunkan sanad kepada Syekh Mahmun Bakri, kemudian ke bawahnya itu ayah Syahid Cicalengka. Nah, ini bertemu dengan sanad Syekh Mahfud itu di Syekh Syarbini. Juga Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi juga mengambil sanad dari Syekh Mahfud At-Tarmasi dengan sanad ini. Jadi di Hasan Al-Awadili ini terminal yang kedua ya untuk sanad Nusantara. Oke, saya lanjutkan. Syekh Ayyub Lut bersanad kepada Syekh Hasan bin Ahmad Al-Awadili dari Syekh Ahmad bin Abdurrahman Al-Ibshihi, dari Syekh Abdurrahman Asy-Syafi'i, dari Syekh Ahmad bin Umar Al-Isqati. Nah, ini masih di Ahmad bin Umar Al-Isqati. Ini nggak apa-apa ya, saya sebutkan aja ini untuk keberkahan. Katanya dzikrul ulama tunzilul barakah. Jadi kalau disebutkan nama-nama ulama itu keberkahan turun. Jadi mudah-mudahan ini saya sebutkan, walaupun mungkin ya ini apa ini, tapi emang harus disebutkan. Kemudian Syekh Ayyub Lut juga bersanad kepada dua guru berikutnya, yaitu Syekh Abdul Karim bin Umar Al-Badri dan Syekh Ali Al-Mihi. Dua-duanya, Syekh Abdul Karim dengan Syekh Ali Al-Mihi, bersanad kepada Syekh Ismail Bistin Al-Mahalli atau Syekh Ismail Basyatin Asy-Syafi'i. Nah, Syekh Ismail Bistin Al-Mahalli ini, beliau bersanad kepada pertama Syekh Abduh As-Suja'i dari Syekh Ahmad bin Umar Al-Isqati tadi. Kemudian yang kedua itu beliau bersanad kepada, kalau di sanad Syekh Kiai Munawir langsung bersanad langsung kepada Syekh Ali Ar-Rumaili. Di sanad Ahmad Hamid At-Tiji dengan di sanad ini bersanad langsung kepada di sanad salinan yang lain antara Syekh Ismail dengan Syekh Ar-Rumaili ada perantara, yaitu Syekh Al-Munayyir. Ada beberapa kemungkinan, mungkin Syekh Ismail pertama mungkin setoran kepada Syekh Al-Munayyir, setelah itu beliau setoran kepada kakek gurunya. Mungkin dua jalur sanad ini isbat. Kemudian saya lanjutkan, Syekh Ismail bertalaki langsung ke Syekh Ismail. Syekh Ismail bertalaki kepada Syekh Ali Ar-Rumaili dari Syekh Muhammad Al-Bukhari. Jadi Syekh Muhammad Al-Bukhari ini termasuk terminal sanad juga. Yang terakhir, Syekh Ismail Al-Mahalli ini
bertalaki kepada Syekh Ahmad Ar-Rasyidi, dari Syekh Ahmad Al-Baqari, dari Syekh Muhammad Al-Baqari. Oke, saya lanjutkan dulu ini dari Syekh Muhammad Al-Baqari ini di sanad itu beliau sanad ke-24. Jadi antara beliau dengan Nabi dua-dua. Syekh Muhammad Al-Baqari dari Syekh Abdurrahman Al-Yamani. Al-Yamani di sini bukan orang Yaman, tetapi Al-Yamani di sini adalah Kufrul Yaman, daerah di Mesir. Kufrul Yaman. Jadi seperti kita tahu dari sejarah pembebasan negara Mesir, bahwa tentara-tentara yang berperang di Mesir itu, yang dibawa oleh sahabat Amr bin As itu, sebagian besar berasal dari Yaman. Jadi ketika membuka negara Mesir, mereka tinggal di Mesir dan menikah dan beranak cucu di sana. Jadi dari Syekh Abdurrahman Al-Yamani, kemudian beliau sebenarnya talaki langsung kepada ayahandanya, yaitu Syekh Syahadah Al-Yamani. Syekh Syahadah ini agak susah dicari biografinya, cuman yang ditulis di terjemah-terjemah buku-buku biografi para ulama itu, beliau adalah salah satu ulama besar di Mesir. Jadi salah satu Syekhul Qurra lah kalau kita bilangnya. Jadi Syekh Abdurrahman Al-Yamani ini talaki kepada abahnya, yaitu Syekh Syahadah Al-Yamani, sampai surat An-Nisa. Kemudian abahnya meninggal, dilanjutkan kepada murid abahnya, yaitu Syekh Ahmad bin Abdul Haq As-Simbati. Jadi gurunya Syekh Abdurrahman Al-Yamani ini Ahmad bin Abdul Haq As-Simbati. Jadi ada 3 As-Simbati di dalam sanad. Ada yang menyebut As-Sumbati, ada yang menyebut As-Simbati. Ada Syekh Ahmad bin Ahmad, itu cucu. Yang kedua Syekh Ahmad bin Abdul Haq, bapak. Dan yang ketiga Syekh Ahmad bin Abdul Haq As-Simbati. Yang di sini yang cucu. Kemudian dari Syekh Ahmad bin Abdul Haq As-Simbati ini talaki kepada abahnya Syekh Abdurrahman tadi, yaitu Syekh Syahadah Al-Yamani. Syekh Syahadah Al-Yamani ini terminal. Syekh Syahadah Al-Yamani terminal. Saya lanjutkan yang saya tinggalkan, yaitu Syekh Ahmad bin Umar Al-Isqati. Oke, Syekh Ahmad bin Umar Al-Isqati ini dia talaki kepada Syekh Abu Su'ud bin Abi Nur. Abu Su'ud bin Abi Nur bertalaki kepada Syekh Sultan Al-Mazzahi, dari Syekh Saifuddin Al-Fadali, kemudian dari Syekh Syahadah Al-Yamani. Dari Syekh Syahadah Al-Yamani kemudian bertalaki kepada Nasiruddin At-Tublawi dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kemudian dari Syekhul Islam ini talaki kepada 4 atau 5 atau lebih, karena Syekhul Islam gurunya banyak. Tapi yang terkenal itu beliau bertalaki kepada Ahmad bin Asad Al-Amyuti, Ridwan Al-Uqba, Syekh Ahmad Al-Kalkili, dan Syekh Ali Al-Balbisi, dan Syekh Tahir An-Nuwairi. Kelima-limanya dari Hujjatul Qurra, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Jazari. Ini satu sanad aja. Satu sanad, dan baru sampai terminal Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Jazari. Ini sanad pertama, dan sanad ini isbat sanad Iqra. Jadi sanad ini isbat sanad Iqra karena salah satu buktinya bahwa sanad ini adalah sanad Iqra, Syekh atau Kiai Arwani Kudus itu membuat atau mengarang satu kitab, yaitu Faidul Barokat, yang mana kitab itu adalah catatan setoran kepada Kiai Muhammad Munawwir. Jadi sanad ini adalah sanad Iqra. Jadi tadi kan sudah dibahas ya, sanad ragam-ragam sanad. Nanti saya mungkin akan sedikit menyentil pembahasan tentang sanad ini dan pandangan para ulama tentang ragam ijazah. Oke, saya lanjutkan yang kedua, supaya saya mau lanjutkan ke atas takut enggak cukup. Yang kedua itu tadi sanad Syekh Mahfud At-Tirmidzi sudah dibahas. Kemudian setelah ada Syekh Ahmad Hamid At-Tiji. Jadi Syekh Ahmad Hamid At-Tiji ini adalah Syekhul Qurra di Makkatul Mukarramah di masa beliau. Jadi benar-benar orang-orang berlomba-lomba untuk bersanad kepada beliau. Banyak sekali ulama-ulama Nusantara yang bersanad kepada
Syekh kepada beliau, kepada Syekh Ahmad At-Tiji ini. Salah satunya adalah Syekh Dahlan Khalil Rejoso Jombang. Kemudian, oh iya tadi maaf saya ada ketukar. Yang kedua itu Syekh Syekh Ma'mun, Syekh Ma'mun Al-Bantani. Yang kedua. Bentar, saya cek juga. Takut ini. Apa Ustadz? Kira-kira kalau ada data yang bisa ditampilkan mungkin Oke. Boleh biar kita siap. Biar kami dan juga para peserta yang luar biasa ini bisa ada visualisasinya Ustadz. Mohon maaf Ustadz. Ya, boleh. Ustadz Abid ada itunya. Ya, saya ada coret-coret sanad namanya Al-Majmu'atul Mardiyah. Oh gitu ya. Mungkin ada tidak? Yang ada di itu ya, yang kemarin dikirim ya? Iya. Itu boleh ditampilkan itu. Ustadz Abid, apa judulnya Ustadz kemarin? Al-Majmu'atul Mardiyah. Ya. Baik, Al-Majmu'atul Mardiyah. Mudah-mudahan masih ada di kami juga ini. Kami harapkan kepada para peserta yang masih menyimak untuk disimak dengan baik-baik karena memang ini materinya lumayan ini ya, Masya Allah ya terkait masalah sanad. Ya, tadi saya ada ketukar bahwa Syekh Syarbini itu yang bersanad kepada Syekh Syarbini itu selain dari Syekh Mahfud At-Tarmasi adalah Syekh Ma'mun Al-Bantani. Jadi saya dari Banten Serang ya. Jadi kalau yang Syekh Siraj Al-Gharuti ini, Syekh Siraj Garuti ini bersanadnya kepada jalurnya itu jalur Syekh Ahmad Hamid At-Tiji. Jadi yang berguru kepada Syekh Ahmad Hamid At-Tiji ini dari Nusantara sangat banyak sekali. Salah satunya tadi saya sudah sebutkan Syekh Kiai Dahlan Khalil Rejoso, kemudian Syekh Siraj Al-Gharuti, kemudian Syekh Ahmad Hamid Abdul Razak At-Tiji ini dia punya murid senior namanya Syekh Ahmad Hijazi Al-Faqih. Dan Ahmad Hijazi Al-Faqih ini, Syekh Ahmad Hijazi Al-Faqih ini, beliau punya banyak sekali santri atau murid atau menurunkan sanad ke ke ulama-ulama Nusantara. Oke, Syekh Ahmad Hamid At-Tiji ini beliau bersanad kepada Syekh Abdul Aziz Ali Kuhail dari Syekh Sabiq Al-Iskandari, juga Syekh Ahmad Hamid juga setoran langsung asyroh kepada Syekh Muhammad Sabiq Al-Iskandari, dari dari Syekh Khalil Amir Al-Mutawbisi, dari Ali Al-Hulu Ibrahim As-Samnudi, dari Sulaiman As-Sahdawi, dari Mustafa Al-Mihi, dari Ali Al-Mihi. Jadi bertemu dengan sanad dari Kerapyak ini di Syekh Ali Al-Mihi. Kemudian yang terakhir ini ya. Ini mohon maaf ini kalau agak panjang ini. Kalau bahas sanad ya harus disebutkan dulu sanadnya supaya kita bisa membahas satu persatu dan permasalahannya apa. Kemudian yang terakhir ini qiraat sanad Nusantara ini yaitu sanadnya Kiai Said Madura. Sanad Kiai Said Madura ini salah satu sanad ya dari salah satu guru saya, Said Al-Madura. Ini setelah saya teliti melihat referensi-referensi bahwa sanad ini adalah ada bentuk ijazahnya. Jadi seperti ini. Syekh Sa'id bin Ismail Al-Maduri bersanad kepada Syekh Abdullah bin Abul Khair dari bapaknya Syekh Ahmad Abul Khair Mirdad. Ada di halaman 13. Kemudian dari Syekh Abdullah Kujak Al-Hanafi dari Syekh Muhammad Irtadha Ali Al-Umri. Nah, Syekh Kujak ini atau Syekh Abdullah bin Muhammad Kujak Al-Hanafi ini Syekh Kujak Al-Hanafi ini beliau mengambil sanad dari Syekh Muhammad Irtadha Al-Umri itu dengan dengan mengijazahkan kitab Madarijul Isnad. Jadi Syekh
Muhammad Irtadha Ali Al-Umri ini, beliau punya sahabat atau kumpulan sanad-sanad guru-gurunya yang beliau beri nama Madarijul Isnad. Dan beliau mengijazahkan kepada Syekh Kujak ini. Jadi sejauh penelitian kami sampai saat ini, bahwa sanad ini bentuknya adalah, walaupun mungkin di bawahnya itu sanad Iqra, tetapi di tengahnya itu adalah sanad ijazah. Jadi dari Syekh dari Syekh Abdullah Kujak, dari Syekh Muhammad Ali Al-Irtadha Al-Umri, kemudian ke atasnya itu dari Syekh Mustafa, dari Syekh Umar Abdul Karim bin Abdul Karim Abdul Rasul. Iya, dari Syekh Abdul Karim bin Umar bin Abdul Rasul Al-Hanafi, ya. Dari Syekh Mustafa bin Rahmatillah, atau dikenalnya Syekh Ar-Rahmati Ad-Dimishki, dari Syekh Abdul Ghani An-Nablisi, kemudian dari Syekh Najmuddin Muhammad Al-Ghazi, dari Syekh Badruddin Muhammad Al-Ghazi, kemudian dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kemudian seperti sudah kita ketahui dari ke atasnya itu. Oke, mungkin sedikit tahammulnya itu. Pertama, setelah saya teliti sejauh penelitian saya mungkin terbatas ini, untuk sanad Kiai Munawwir ini sanadnya ini bentuknya itu sanad Iqra, dibuktikan dengan Faidul Barakat. Kemudian untuk sanad Ahmad Hamid At-Tiji juga itu sanad Iqra. Cuman Kiai Khalil Dahlan Rejoso itu di dalam di dalam sanadnya itu menjelaskan bahwa beliau Kiai Khalil itu bertalaqi sab'ah hanya sampai surat Al-A'raf. Jadi qira'atu bi ba'dil Qur'an, kemudian ijazah untuk sisanya, ijazah dengan sisanya. Kemudian tadi sanad Kiai Said Madura udah kita sentil sedikit bahwa itu adalah sumbernya adalah dari sahabat Madarijul Isnad. Kemudian yang terakhir itu sanadnya Syekh Mahfud At-Tarmasi. Jadi sanad ini itu tertulis di Kifayatul Mustafid lima alamin al-asanid, karangan Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi jalur sanad Syekh Mahfud At-Tarmasi ini ada di kitab Kifayatul Mustafid. Dan di sana Syekh Yasin Al-Fadani menyebutkan bahwa saya meriwayatkan seluruh karangan Imam Syatibi itu dari Syekh Mahfud At-Tarmasi dari jalur ini. Jadi ini masih debatable nih. Apakah sanad ini sanad Iqra atau sanad ini cuman sanad semacam sanad seperti hadis itu. Sanad hadis seperti ijazah, ya. Kemudian jadi kesimpulannya itu adalah sanad-sanad yang tadi disebutkan ini hanya sekedar contoh aja, ya. Sekedar contoh aja, sekedar sampel aja, bahwa sanad-sanad di atas itu isbat, ada yang sanad Iqra dengan hafalan, juga ada sanad ijazah, juga ada sanad binadhar. Seperti kita ketahui bahwa di Garut, di pesantren-pesantren Qiraat Sab'ah itu mengijazahkannya dengan binadhar. Kemudian di Banten juga sama, jadi pesantren-pesantren Qiraat Sab'ah itu mengijazahkannya dengan binadhar. Dan walaupun Syekh Sa'id Al-Maduri ini sanadnya itu sejauh penelitian kami itu ada sanad ijazah, tetapi murid-murid beliau itu, murid-murid Syekh Sa'id Al-Madura itu dan cucu-cucunya bukan main di seluruh pelosok Nusantara dan berkah. Jadi ini nanti saya akan colek juga di akhir ini. Apakah ada korelasi antara sanad dengan keberkahan? Mudah-mudahan masih cukup waktunya. Jadi kalau pendapat para ulama itu, tadi kan sudah disebutkan, ya, ragam-ragam sanad. Yang pertama dengan sama, dan yang keempat itu dengan qiraatul Quran, yang terakhir itu dengan ijazah.
termasuk mukatabah, munawalah, ini ijazah maksudnya. Nah, menurut para ulama, pendapat pertama bahwa seluruh ijazah Al-Quran itu tidak sah kecuali dengan dengan arad atau dengan sama, dengan syarat-syarat yang ketat sekali. Tapi menurut pendapat kedua bahwa ijazah yang 3 yang di bawah tadi, yaitu ikhtibar, jadi guru mengetes, kemudian ketika diketahui bahwa muridnya itu ahli di dalam bidang itu, kemudian dikasih ijazah Quran, ijazah qiraat. Yang kedua itu tadi itu dengan membaca sebagian Quran dan ijazah sebagiannya, seperti Syekh Dahlan Khalil Rejoso kepada Syekh Ahmad Hamid At-Tiji ini, karena itu setoran cuma 4 bulan saja. Jadi saya Khalil Dahlan Rejoso itu talaki qiraat cuma 4 bulan saja. Itu juga karena beliau sudah disuruh pulang. Jadi beliau sudah disuruh pulang, akhirnya beliau kejar Syekh Ahmad Hamid itu cuman sampai surat Al-A'raf, kemudian beliau minta ijazah. Karena apa? Ijazahnya itu ditempel tanggal 7 Dzulhijjah 1331 Hijriah. Jadi kalau ditanggalkan ke Masehi itu sekitar 1953 mungkin ya. 1933. Jadi setelah itu beliau langsung pulang. Jadi itu kan Dzulhijjah, 7 Dzulhijjah beliau ambil haji, langsung pulang dengan rombongan Indonesia. Jadi ini qiraat bi ba'd, dan yang terakhir itu ijazah murni seperti Syekh Kujak dari Syekh Muhammad Irtadhu Al-Umri. Nah, ulama yang pendapat kedua ini mensyaratkan bahwa 3 ijazah yang ini, yang ikhtibar, yang qiraat bi ba'dil Qur'an, yang terakhir itu ijazah murni, ini bisa dikasih ketika sang mujaz itu sudah pernah hatam dan sudah pernah mempunyai ijazah ke guru yang lain. Adapun ketika si mujaz atau yang akan dikasih calon mujaz atau yang akan dikasih ijazah ini belum pernah menyetorkan secara hatam, maka ikhtibar, baik ikhtibar atau qiraat bi ba'dil Qur'an atau ijazah murni, itu dianggap tidak sah untuk Al-Quran. Nah, ini terjadi ikhtilaf ya. Ya, saya di tengah-tengah aja lah. Saya nggak pro sini, pro sana. Saya pro lillahi ta'ala aja. Jadi yang bagi pemula itu diharapkan untuk menghatamkan full, baik secara arad atau secara sama. Cuman yang sama ini berat juga. Emang sama dengan arad itu nomor 1, karena itu metode Nabi dan para sahabat. Kemudian para tabi'in ke sini ketika Al-Quran sudah ditulis, untuk agar supaya ibaratnya kan yang setoran banyak nih, supaya untuk mengefektifkan waktu, akhirnya cuman arad saja. Dan sama ini sebenarnya untuk yang expert saja, yang sudah hebat seperti Imam Khalaf kepada Imam Al-Kisai, itu cuman sama aja. Karena emang sudah hafal, udah tahu, cuman tinggal menghalalkan aja. Nah, itu diperkenankan. Jadi yang diperkenankan secara full itu oleh para ulama yaitu sama dan arad dan sama saja. Ini juga khusus untuk expert. Sementara yang sisanya itu ini diperselisihkan oleh para ulama. Minta waktu sedikit lagi ya supaya asing. Kemudian yang terakhir itu apa realitas atau korelasi dari antara sanad dengan itqan. Saya sudah sebutkan sanad-sanad para ulama-ulama mutaqaddimin qurra Indonesia. Kemudian apa korelasinya? Jadi kita tuh sanad untuk apa sih? Nah, gitu kan. Kalau ditilik dari sejarahnya, sebenarnya sanad itu adalah tujuannya itu untuk menjaga orisinalitas dan menjaga benarnya. Ketahui bahwa awal-awalnya itu tidak ada, zaman sahabat, zaman tabi'in tidak ada sanad. Tetapi ketika Islam sudah menyebar, banyak yang bikin hoak, akhirnya sebutkan sanadmu, sebutkan rijalmu. Jadi tujuan sanad itu adalah
untuk menjaga kemungkinan. Itu tujuannya sebenarnya. Jadi jangan dibalik bahwa sanad itu adalah ibaratnya alamat dari atau satu ciri dari kemungkinan. Ya mungkin kalau untuk dulu ya, cuman kalau untuk sekarang itu tidak serta-merta orang punya sanad itu mungkin. Dan tidak serta-merta orang mungkin pun tidak punya sanad gitu. Jadi ini jadi parsial untuk zaman sekarang itu jadi parsial. Jadi apa korelasinya? Jadi tujuan sanad itu ya untuk menjaga orisinilitas ya. Maaf ini. Dan agar orang awam itu tidak bicara agama. Tujuannya itu agar orang tidak bicara agama. Jadi untuk menjaga hanya orang-orang yang berilmu saja yang berbicara. Kemudian didahulukan mana antara sanad dengan itqon? Nah, ini tergantung juga. Kalau bagi pemula, itqon itu lebih utama. Karena tujuan sanad itu ya itqon sebenarnya. Tujuan sanad itu kan untuk menjaga supaya keabsahan orisinal Al-Qur'an itu tetap terjaga. Nah, ketika sudah itqon, sudah mutqin, nah baru kita cari sanad. Dan jadi dua-duanya penting, cuman ketika disuruh memilih salah satu, lebih dipilih mutqinnya. Karena saya banyak menemukan sekali orang-orang yang mutqin dan ilmunya itu barokah, walaupun mereka tidak punya sanad. Jadi tadi sudah disinggung ya, seperti murid-muridnya Kiai Badawi, itu tidak diturunkan sanadnya. Katanya buat apa sanad itu? Kamu buat cari dunia ya sanad. Ya mungkin masing-masing itu kan punya ijtihad masing-masing ya. Kita tidak bisa menyalahkan. Tetapi kan seperti kita ketahui bahwa santri-santri atau cucu muridnya Kiai Badawi itu tersebar di seluruh Nusantara dan berkah. Jadi ya yang penting itu ya emang ada gurunya. Ada gurunya yang muttasil. Adapun sanadnya sendiri emang maziyah ya, keistimewaan. Ya mungkin cukup sekian. Ini mohon maaf jika kelamaan ya. Oke. Ditampilin lagi ya. Saya ingin review saja. Hah? Baik, Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Barusan kita dengarkan bersama ya pemaparan yang menurut saya tidak kalah unik dan sangat menarik ya. Masya Allah, syarat dengan ilmu. Bahkan Ustadz Ahmad Muhsin tadi kita dengarkan beliau hafal runtutan ya, Masya Allah, runtutan sanad silsilahnya ya dari apa yang tadi beliau sudah sebutkan tadi. Ya, saya sendiri mungkin nggak bisa ya untuk menyimpulkan hal tersebut. Ya, paling ada beberapa yang saya tadi kutip dari beliau. Beliau tadi juga memaparkan fenomena silsilah sanad yang ada di Indonesia, utamanya yaitu bagaimana sanad ulama Nusantara kita, baik itu dari ulama dari Madura, bahkan dari Kiai Munawir dan lain-lain. Ya, beliau sudah paparkan tadi, dan Masya Allah beliau, Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz Ahmad Muhsin, terima kasih atas pemaparan yang sangat luar biasa. Tadi beliau menyinggung masalah bagaimana hukum ya, ini juga menjadi fenomena kita ya di Indonesia untuk masalah validasi ya sanad yang ada di Indonesia ya, bagaimana hukum atau mungkin ketika pendapat para ulama ya yang mengatakan bahwa sanad itu kira-kira apakah memang harus benar-benar menyetorkan ard ya atau sama ya, walaupun itu memang tadi disebutkan juga itu memang thoriqoh yang afdal ya menurut Al-Fakir yang sempat baca juga, dan itu memang metode yang dilakukan oleh para nabi ya, maksudnya dilakukan oleh Nabi untuk para sahabat ya saat itu. Ya sekarang itu kebanyakan memang ard. Makanya kita tadi sudah dengarkan bahwa Ustadz Ahmad Muhsin menjelaskan bahkan sanad itu tidak bisa kecuali harus benar-benar ard. Ya harus benar-benar menyertorkan 30 juz. Kemudian beliau juga memaparkan tadi Ustadz Ahmad Muhsin bagaimana hukum ketika ada orang yang ingin mengambil sanad Al-Quran tetapi
menerapkan beberapa metode yang tadi kita paparkan di awal oleh Ustadz Ahmad Abid Mu'affan, Muhammad Abid Mu'affan, yaitu ada yang dengan biba'dil Quran, bahkan ada yang dengan apa namanya bil ikhtibar dan lain-lain. Nah, itu ternyata tadi Ustadz Ahmad Muhsin menjelaskan di sana ada pendapat beberapa ulama yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak boleh kecuali bagi orang yang sudah pernah menghatamkan. Masya Allah. Jadi sebenarnya ya, ini sanad ini sesuatu yang memang sebenarnya tidak bisa kita remehkan ya, karena sering kali kita dengar bahwa sanad itu adalah amanah. Nah, sehingga mungkin fenomena yang sering terjadi bahkan sekarang itu sudah sangat familiar, bahkan karena program online itu sudah mulai banyak, ya kan? Itu tidak sedikit kalau kita lihat program-program membuka program talaki bersanad, program sanadisasi dan lain-lain. Nah, kemudian di situ nanti ada keterangan apakah harus menyetorkan semua hafalannya. Belum lagi nanti ada fenomena apakah harus dengan goiban atau hifdon. Nah, itu. Jadi ini yang mungkin sangat menarik untuk nanti dibahas kembali, Ustadz. Gitu. Khususnya kami tunjukkan kepada dua pemateri kita ya pada pagi menjelang siang ini. Ya. Kemudian tadi Ustadz Ahmad Muhsin di akhir sebelum ditutup itu ada penjelasan tentang korelasi antara sanad dengan itqon. Masya Allah, ini juga sesuatu yang menjadi fenomena ya di Indonesia ini. Ya, kita tahu bahwa saat sekarang ini orang yang ingin mendapatkan sanad itu nggak sedikit, bahkan tidak sedikit orang yang berburu sanad. Bahkan kalau dia ingin belajar ini itu pasti ada satu iming-iming sanad. Kalau nggak ada sanadnya mungkin kurang ini ya, apa namanya, kurang tertarik atau mungkin kurang inilah ya. Padahal beberapa masyayikh yang kami temukan itu Masya Allah ketika disinggung sanad sering ditanya apa tujuan apa untuk sanad? Sanad itu apa? Ya, ya jadi hanya cuma secari kertas. Nah, makanya banyak para ulama yang mana antara sanad dengan itqon itu itqonnya yang lebih didahulukan. Maka tadi Ustadz Ahmad Muhsin juga menjelaskan bagi pemula ya ini penting, ini harus dicatat nih para pendengar dimanapun Anda berada. Untuk bagi para pemula lebih baik ya ahsannya untuk tidak terlalu ambisius untuk mendapatkan sanad sebelum mungkin itqonnya itu dicapai. Ya, itqon di sini banyak ya, karena itqon ini kan artinya berkualitas, mantap ya, pokoknya dari segi bacaan ataupun mungkin hafalannya dan lain sebagainya. Jadi memang sanad itu muhim, wal itqanu aham. Nah, jadi sanad itu penting. Cuman itqon itu lebih penting. Kenapa? Karena betapa banyak orang yang bersanad tapi dia mungkin dari segi itqonnya lemah atau bahkan tidak bisa istiqomah. Ya karena tadi di awal sanad itu adalah amanah. Masya Allah. Syukron atas penyampaian dan pemaparan Ustadz Ahmad Muhsin. Saya kira ini masih apa namanya kalau dilanjutkan masih tambah panas ini sepertinya ya. Belum lagi nanti kita insya Allah akan bahas. Ya ini ada beberapa pertanyaan Ustadz, jadi mohon bersabar, ya stay tune ya kan. Tolong sabar dan mudah-mudahan bisa meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari para peserta atau peserta yang hadir di diskursus Markas Qiraat Indonesia pada hari ini. Baik, sebelumnya sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Mungkin ada sedikit tambahan yang kami persilahkan buat pemateri jika ada, ya mungkin tidak lebih dari 5 menit. Ya mungkin tadi pemateri pertama apakah mau ditambahkan, pemateri kedua juga, maka kami persilahkan kurang lebih 5 menit ya. Jadi nanti kita bisa maksimalkan untuk waktu tersisa buat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Baik, sekian. Kepada pemateri pertama, Ustadz Muhammad Abid Mu'affan, apakah ada tambahan? Oke, silakan ditampilkan slide saya. Oh gitu, baik. Ternyata ada. Mohon bersabar. Ya, ini kalau ada yang udah bertanya tadi, mohon bersabar karena insya Allah ada sedikit tambahan dari Ustadz Dari yang Abid. nomor 3.
Baik, Ya, nomor 3. jadi Tolong ini disimak baik-baik. ya terima kasih. Jadi mohon maaf ini saya sudah mereview apa yang beliau Ustadz Muhsin tadi katakan. Jadi ini tadi disinggung tentang Syed Ahmad Hamid At-Tiji ya, ini foto beliau. Biografi beliau bisa dinikmati secara lengkap di makawi.com. Jadi dijelaskan slide-nya Ustadz. Sudah ditampilkan. Nah, ini saya mereview saja. Nah, itu bisa dibaca nanti materinya bisa dibagi tolong oleh moderator. Jadi ini kemarin kami sampaikan ketika kami mengisi seminar bersama Ki Akhil Muhammad di Palembang. Nah, ini memang Syekh Hamid At-Tiji ini terkait Syekhul Qurra di Makkah Mukarramah yang wakilah dikatakan bahwa beliau pernah singgah ke Madura termasuk ke Tubuh Ireng. Di sana nanti beliau bertemu dengan Kiai Dahlan Khalil, ya, mana Kiai Dahlan Khalil punya murid yang sangat masyhur, di antaranya yang masyhur adalah Kiai Haji Yusuf Mashhar, pendiri Madrasatul Quran di Tepu Ireng Jombang. Di Syekh Ahmad Hamid At-Tiji nanti jaringannya memang meluas. Jadi memang kalau dibilang Kiai Munawir memang adalah pembuka. Kiai Munawir bin Abdullah Rasyad adalah memang muara paling utama. Cuma dilihat dari persebarannya murid, Syekh Ahmad Hamid At-Tiji jangan sampai ditinggalkan karena nanti punya beberapa murid, nanti akan kita kupas di bawahnya. Bawah slide lanjut. Nah, ini salah satu contoh murid dari Syekh Ahmad. Slide keempat. Nah, ini salah satu muridnya dari Syekh Ahmad Hamid At-Tiji tadi, yakni Syekh Ahmad Hijazi Al-Faqih, punya kitab namanya Al-Qaulus Sadid fi Ahkamit Tajwid. Yang menarik nanti beliau itu pernah belajar ke Tubagus Makmun tadi ya. Yang disebutkan Tubagus Makmun adalah seorang ulama besar dari Banten yang lahir bermukim di Mekah, bahkan menjadi guru dari Ahmad Hijazi Al-Faqih ini. Ahmad Hijazi Al-Faqih nanti punya murid di Palembang ada Kiai Rashid Siddiq, termasuk di Medan ada Syekh Hazrai Abdul Rauf, di Makassar ada Kiai Muhammad Nur Makassar, termasuk ada lagi sosok Syekh Mustafa Rawas di Palembang dan beberapa nama yang telah disebutkan di situ. Nah, yang menarik nanti Ahmad Hijazi Al-Faqih ini juga dikisahkan pernah singgah beberapa saat di Asia Tenggara. Nah, terus lanjut Ustaz. Nah, ini yang kami sebutkan tadi Kiai Rashid Siddiq. Ini rekaman beliau wafat 92, usia beliau seumuran dengan Kiai Arwani, sama-sama lahir tahun 1905. Beliau ini adalah maha guru dari ulama-ulama yang sekarang mungkin ahli qiraat yang ada di Palembang, Sumatera Selatan khususnya. Nah, Kiai Rashid Siddiq. Nah, ini adalah murid dari Ahmad Hijazi Al-Faqih tadi. Jadi Ahmad Hamid At-Tiji punya murid Kiai Ahmad Hijazi Al-Faqih, punya murid Kiai Rashid Siddiq ini. Nah, itu rekaman suaranya 30 juz masih bisa dibuka, itu linknya bisa dibuka sini nanti di YouTube. Lanjut Ustaz. Nah, lanjut. Nah, ini kawan dari Kiai Rashid Siddiq ya, tapi junior beliau, dan ini Kiai Syadzili Mustafa, di mana Kiai Syadzili dan bersama ayahnya Kiai Mustafa Rawas pernah belajar pula ke Tubagus Makmun. Tubagus Makmun kalau ayahnya, kalau Kiai Syadzili ini belajar ke anak beliau Tubagus Soleh Makmun. Cuma memang mohon maaf dalam penelusuran kami untuk konteks Jawa Barat, Jawa bagian barat termasuk Jakarta Banten memang belum terkenal tradisi menghafal. Sampai kemudian diriwayatkan salah satu yang membuat Al-Quran ini bisa hidup adalah sosok salah satunya ada Kiai Haji Yusuf Junaidi. Yusuf Junaidi itu murid dari Kiai Badawi yang mendirikan pesantren ilmu Al-Quran di Ciamas Bogor. Alhamdulillah beliau memulai tradisi menghafal, jadi saat itu banyak sekali orang-orang yang kemudian belajar kepada Kiai Yusuf Junaidi tersebut. Lanjut Ustaz. Lah, ini ada sosok yang kami sebut nanti Kiai Adlan Ali. Kiai Adlan Ali adalah keponakan dari Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi beliau awalnya belajar ke Kiai Munawar, kemudian mendapatkan sanad dari Kiai Haji Muhammad Said bin Ismail, walau bi ba'dil Quran, hanya membaca juz 30. Ini berdasarkan pengakuan dari salah satu orang yang mengantarkan beliau, yakni Kiai Haji salah satu kiai di Jombang. Nah, ini Kiai Haji Adlan Ali, ini pesantrennya di dekatnya Tebu Ireng, pesantren Tahfidz Putri. Nah, lanjut Ustaz. Nah, ini Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz. Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz ini adalah pendiri pesantren An-Nur di Ngurkem, Jogja. Beliau adalah menantu Kiai Munawir Kerapyak, namun beliau tidak belajar kepada Kiai Munawir langsung. Beliau belajar ke putranya beliau, Kiai Haji Abdul Qadir Munawir, ayah dari Kiai Najib yang wafat. Yang menarik nanti Kiai Nawawi ini akan ngaji kepada Kiai Arwani Amin, dan kemudian saat itu memang dalam mengajarkan qiraah sab'ah, Kiai Arwani itu di masa-masa awal harus menulis karena beliau saat belajar kepada Kiai Munawir 11 tahun mulai tahun 30 sampai tahun 41
itu beliau tulis harus ditulis seperti itu. Bahkan nanti wasiatnya yang mengajarkan Al-Quran setelah sab'ah ya, itu adalah Kiai Arwani, bukan kepada keturunannya sendiri. Maka kemudian Kiai Nawawi tersebut yang telah belajar ke Abdul Qadir menyusul ngaji ke Kudus, dan saya pernah ditunjukkan oleh keluarga beliau sanad beliau dan juga tulisan tangan tentang Faizul Barokat yang alhamdulillah saat ini sudah tersedia dalam bentuk mushaf dan sudah diteliti oleh namanya Ustadz Agus Salim dari Kebumen ketika untuk diajukan tesis di Al-Azhar. Saat itu mengundang jejak agung ini yang luar biasa dari ulama kita, yang mana Ki Arwani tidak pernah tercatat pernah belajar di Timur Tengah, tapi karyanya beliau diapresiasi oleh ulama Azhar sampai sekarang. Oke, lanjut Ustaz. Oke, lah ini mungkin tadi belum disebutkan oleh Ustaz Muhsin karena keterbatasan waktu. Ini salah satu sebagian kecil dari jalur sanad dari Rasulullah SAW sampai kepada nanti Syekh Abu Muhammad Abdurrahman ini adalah salah satu guru dari Syekh Ibnul Jazari ya. Nah ini ada nanti misalkan punya murid dari Rasulullah, punya murid beberapa sahabat, punya murid Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami ini yang menarik, nanti beliau ini adalah orang yang mengajarkan Al-Quran di Kufah. Kenapa? Karena saat itu diperintah oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an untuk mengajarkan Al-Quran di sana selama 40 tahun. Nah di sana nanti beliau akan punya murid namanya Imam Asim. Imam Asim nanti punya beberapa murid yang masyhur, ada Abu Bakar bin Ayyash al-Imam Syu'bah, ada lagi yang kita kenal sampai sekarang dibeli adalah Imam Hafiz. Nah ini adalah sanad yang jalurnya sampai kepada Imam Hafiz. Lanjut Ustaz. Nah ini nanti ada Imam Asyadibi ya, Abu Qasim Muhammad bin Firu al-Khalab ar-Ra'i Asyadibi. Lah ini Ibnu Jazari ke bawah. Tadi ada mungkin biar gak bingung ya, karena Ustaz Muhsin tadi mungkin lewat hafalan, ini saya lewat tulisan. Mohon maaf, ini adalah beberapa penelusuran kami. Jadi memang jalurnya memang semakin ke bawah semakin menyebar. Nah, salah satu keruatan ini coba kami urai seperti ini jadinya. Dari Syekh Al-Yamani. Syekh Al-Yamani punya putra sebenarnya Syekh Abdurrahman Syekh Al-Yamani. Di situ saya garis itu karena beliau nggak sampai khatam. Jadi dikatakan Syekh Abdurrahman Syekh ini disebut oleh Ustaz Muhsin itu hanya sampai fakaifa idza jikna min kulli ummatin bisyahidin qatu fi waliduhu fastanafa ila tilmidzi walidihi Syekh Ahmad bin Abdul Haq As-Sunbati. Jadi beliau belajar lagi kepada muridnya ayahnya karena ayahnya sudah wafat sebelum beliau selesai mencetarkan itunya Al-Quran tersebut. Oke, terus lanjut Ustaz. Kok banyak catatan? Oke, sedikit saja. Ini, jadi kenapa kami sampaikan tadi bahwa persebaran dari Syekh Ahmad Hamid ini kok begitu meluas, karena di situ ada contoh Ahmad Hijazi Al-Faqih punya Rasid Siddiq. Rasid itu punya murid yang masyhur di Indonesia selain Kiai Nawawi adalah Kiai Habib Said Agil Al-Munawar. Bahkan sebelum ke Mekah itu didoain, kamu nanti kalau nggak hafal Quran nggak usah ketemu sama kamu lagi. Dan alhamdulillah beliau mengatakan sendiri kepada saya, beliau hafal Quran hanya 30 juz dalam 30 hari di Raudhah. Lah, selanjutnya ada Syekh Abdullah Hamid Asinari, memang tidak tertulis sanadnya, cuma ketika kami telusuran nanti punya murid Kiai Badawi, wa insyaallah Kiai Munawar juga belajar ke beliau, nanti punya murid Kiai Yusuf Junaidi, termasuk ayah dari Ustaz Ahmad Muhsin itu pernah belajar kepada Kiai Haji Badawi. Ya, ini kami mohon maaf saya bongkar saja. Kemudian ada nanti yang tadi saya bagikan Kiai Dahlan Khalil punya murid Kiai Yusuf Masyar, salah satu muridnya adalah Kiai Syam Amir di Makassar. Ada lagi muridnya Syamal Hamid namanya Said Amin Qutbi, punya murid Tuan Guru Ijai atau kita kenal Guru Sekumpul, Tuan Guru Muhammad Zaini Abdul Ghani Al-Banjari. Itu Guru Syamuni yang murid yang pernah saya temui di Martapura sama Kalimantan Selatan. Ada lagi namanya Syekh Zain Abdullah Bawean, kakek beliau dari Bawean, salah satu pulau di Gresik sekitar 6 jam perjalanan. Syekh Zain Bawean nanti punya murid yang masyhur ada Kiai Muhammad Daud Jambi, ini merupakan Raisul Qurra di Jambi. Masuk beliau punya kawan namanya Syekh Guru Wildan Salman, mengasuh pesantren terbesar di Kalimantan, khususnya di Martapura, bertempat di Martapura pesantren Tahfidz Darussalam. Kemudian ada tadi yang disebutkan oleh Ustaz Muhsin, Syekh Sirot Muhammad Al-Garuti, punya murid namanya Kiai Ma'mun Bakri, punya murid namanya Kiai Ahmad Syahid, pendiri pesantren Al-Falah. Memang nanti Kiai Ma'mun Bakri, Kiai Ahmad Syahid ini sebagaimana kami sampaikan di khususnya di Jawa Barat ini memang yang masyhur saat itu adalah budaya tahsin tilawah. Tahfidz itu baru ada sekitar tahun 50-an di Jawa Barat dan sekitarnya. Lanjut Ustaz. Ini sekedar review saja. Nah, ini jalur yang lain, ini bukan Thariq Syatibiyah ya, ini Thariq Taisir. Ini kami ambil dari sanadnya Kiai Said Madura yang disebutkan oleh Ustaz Muhsin.
Lanjut Ustaz. Ke bawah. Lah, ini jalurnya tadi. Memang ini yang sudah diteliti Ustaz Ahmad Muhsin, baru yang dari Syekh Zakaria Al-Ansori ke Syekh Badruddin Al-Ghazi, Syekh Tajuddin Al-Ghazi, Abdul An-Nabulisi, Ar-Rahmati. Sementara yang dari sampingnya itu mulai Syekh Mansur bin Ali sampai Syekh Abdurrahman Ahdal belum kita temukan terjemahnya. Memang kita sampai sekarang agak kesulitan, termasuk sanadnya Kiai Munawir, beberapa guru-guru di atas belum kita temukan terjemahnya. Gitu. Maka memang problem kami dalam penelitian sanad itu adalah harus mentahkik sanad-sanad yang ada. Tapi memang mohon maaf Ustaz Muhsin, kami perlu klarifikasi. Sebenarnya untuk sanad tertua yang kami pernah temukan itu adalah sanadnya Syekh Abdurrahman bin Abdullah Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat. Kami pernah datang ke sana, beliau adalah kakek dari Bung Hatta, yang mana beliau adalah murid dari Syekh Sayyid Ahmad Ramadan Al-Marzuki. Lahir 1205, wafat 1262. Sementara Syekh Abdurrahman ini sudah lahir kalau dalam kalender Masehinya 1777. Baru tahun 63 tahun setelah itu beliau baru pulang, baru mengajarkan Al-Qur'an. Salah satu murid beliau adalah Syekh Muhammad Arsyad. Cuma memang sanad ini wallahu alam kami belum menemukan ke bawahnya ini turunnya ke siapa. Nah, seperti itu. Memang banyak sanad guru-guru kita yang punya sanad-sanad Al-Qur'an, tapi wallahu alam banyak yang sanad tersebut boleh dikatakan mati atau mungkin majhul, tidak tahu siapa yang teruskan lagi. Nah, ini ada sanad dari Ki Adlan tadi yang kami sebutkan. Nah, ini beberapa nama yang sudah disebutkan oleh Ustaz Ahmad Muhsin. Lanjut Ustaz. Lanjut. 14. Lah, ini sanad dari yang Krapyak yang tadi disebutkan oleh Ustaz Ahmad Muhsin tadi. Nanti Kiai Munawir belajar ke Yusuf Husain. Ya, Yusuf Husain ini nanti punya murid nanti namanya Syekh Abdul Latif Qori. Syekh Abdul Latif Qori punya murid Syekh Zakaria Bila. Zakaria Bila dalam kitab yang pernah saya temukan ketika saya main ke rumahnya Ustaz Muhsin di Karawang, itu punya kitab nama Jawahirul Khisan. Nah, itu menyebutkan bahwa beliau punya sanad sampai Yusuf Hajar. Termasuk Yusuf Hajar punya murid nama Syekh Ahmad bin Abdullah An-Nadhirin, punya murid namanya Guru Ta'as'ad di Sengkang Waju, Sulawesi Selatan. Nah, ini salah satu jalur ke atas. Ini kami dapatkan naskah ini dari sanadnya Kiai Arwani tadi, kemudian saya juga sanad turunan beliau dari Kiai Haji Ahsin Sa'ah Muhammad. Jadi adalah pertalian sanad dari Kiai Ahsin Sa'ah Muhammad yang termasuk salah satu penasihat utama dari Markas Qiraat Indonesia, di mana dalam sanadnya Kiai Ahsin itu saya sebutkan bahwa beliau belajar tahun 73 di Krapyak, belajarnya ke Kiai Ahmad Munawir dan Kiai Najib. Nah, Kiai Ahmad ini belajar kepada kakaknya sendiri Kiai Haji Abdul Qadir Munawir. Namun tahun 76 beliau belajar ke Kiai Haji Umar bin Abdul Manan, pesantren Al-Muayyad Makuyudan, di mana Kiai Abdul Qadir dan Kiai Umar belajar kepada Kiai Munawir. Lah, masuk Kiai Ahsin ini sempat kemarin cerita ke saya bahwa beliau itu juga sempat ngaji ke Kiai Arwani Amin. Cuma karena nggak lama kemudian beliau diputus suruh pulang untuk kemudian di umroh, kemudian belajar di Tanah Suci selama sekitar 11 tahun khususnya di Jamiul Islami Al-Madinah, maka beliau tidak sempat ngaji lama. Namun kenangan kepada Kiai Arwani tersebut diabadikan dalam kitab beliau namanya Manbaul Barakat fi Sab'il Qiraat. Lanjut Ustaz. Nah, terakhir ini ada sanadnya Kiai Ma'mun ya, Tubagus Ma'mun tadi yang kami sebutkan. Ini sebagaimana Tubagus Ma'mun itu belajar kepada Syekh Muhammad Syarbini Ad-Dimyati. Ini sanad ini tertua yang kami dapatkan di Garut saat itu. Ada salah satu murid beliau namanya Syekh Salim, kakak dari Syekh Sirotlah. Tubagus Ma'mun ini kemudian punya anak namanya Tubagus Saleh Ma'mun, punya murid Kiai Haji Anwar Murtadha Yusuf. Ini adalah putra dari Kiai Yusuf Junaidi. Lah, memang sanad beliau lebih masyhur pada sanad ini ya tahsin wa tilawah. Lah, Syekh Muhammad Syarbini Ad-Dimyati ini menarik, nanti termasuk disebutkan oleh Ihsan Ahmad Muhsin bahwa beliau disebutkan dalam Kifatul Mustafid Lima Alamin Al-Asani adalah salah satu dari guru dari Syekh Mahfud Termas. Dalam penelusuran kami juga Kiai Munawir bin Abdullah Rasyad pernah belajar pula kepada Syekh Muhammad Syarbini Ad-Dimyati ini. Lah, sementara yang jalur sampingnya adalah kita coba temukan antara jalur dari Syekh Ahmad Hamid At-Tiji, yang satunya yang punya murid yang sudah kami sebutkan tadi. Terus lanjut terakhir saat ini closing statement. Jadi kenapa kok ulama-ulama kita bisa luar biasa? Ada yang punya sanad, ada yang tidak, ada yang memang sangat pelit kepada sanadnya. Tapi kenapa kok begitu luar biasa? Seperti Kiai Munawir saja itu sudah sangat luar biasa keilmuan beliau dan jaringan keilmuannya. Karena apa? Sebagaimana disampaikan oleh guru kita semua Kiai Haji Ahsin Sa'ah Muhammad, keikhlasanmu dalam mengajarkan Al-Quran kepada murid-muridmu akan menciptakan keajaiban-keajaiban dalam hidupmu yang tidak kamu duga semula. Itulah keberkahan Al-Quran. Ya, terima kasih. Mohon maaf Ustaz kalau terlalu panjang. Mungkin slide-nya nanti bisa kita bagikan setelah acara ini.
Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sangat luar biasa. Barakallahu fiik. Maka Allah bi'ulumikum. Baik, terima kasih tambahannya Ustadz Muhammad Abid Mu'affan ya atas paparannya dan tambahannya yang sungguh sangat luar biasa, sampai saya juga mungkin tidak kuat untuk mengulang kembali tadi runtutan sanad yang khususnya sudah disebutkan terkait ulama-ulama Al-Quran yang ada di Indonesia. Gitu ya, insya Allah semuanya sebagian udah ada yang kenal ya, tidak asing bagi kita, termasuk salah satunya tadi dan juga salah satunya guru Al-Fakir juga, yaitu Dr. Ahsin Sakho Muhammad. Baik, Masya Allah, insya Allah nanti kalau ada yang mungkin berminat atau sangat ingin slide-nya, insya Allah nanti akan dibagikan ya, mohon bersabar. Dan insya Allah sekarang kita langsung menuju ke sesi tanya jawab. Nah ini yang mungkin seru ya untuk kita dengarkan bersama. Sebentar, saya ingin siapkan dulu pertanyaannya. Di sini alhamdulillah sudah dirangkum. Terima kasih. Baik, kepada dua pemateri saya sapa dulu. Kira-kira Ustadz Abid dan Ustadz Ahmad Muhsin kira-kira sudah siap? Insya Allah. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Masya Allah luar biasa nih dari para peserta yang hadir. Ya. Yang lain tolong masih disimak ya, nggak usah kemana-mana dulu karena ini pertanyaannya sudah dirangkum dan insya Allah bagus-bagus. Baik, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama di sini atas nama Wildan Jauhari. Barakallahu fiik di sini. Assalamualaikum Ustadz, gimana dengan setoran via rekaman suara? Apakah sah yang demikian? Wah ini kayaknya fenomenal banget nih di Indonesia nih. Bukan hanya di Indonesia ya. Selama pandemi khususnya ya, dan secara umum sekarang ini udah banyak nih program-program, bahkan program sanadisasi via online. Di sini malah bukan via online, via rekaman suara. Oh, ekstrim lagi nih. Ya enggak? Ini Ustadz Ahmad Muhsin dan Ustadz Abid. Ini ada yang bertanya atas nama Ustadz Wildan Jauhari. Bagaimana dengan setoran via rekaman? Bukan lagi dengan apa namanya? Setorannya visualisasi ini ya, maksudnya dengan online gitu, tapi ini dengan rekaman. Apakah sah yang demikian? Mohon langsung dijawab. Ini kira-kira siapa yang mau jawab nih? Oke, Ustadz Muhsin saja. Itu kebetulan Ustadz Wildan itu kawan saya ketika ketemu di Manado, Sulawesi Utara. Luar biasa itu. Baik. Silakan Ustadz Muhsin. Yang lain bisa nyimak ya, ini penting ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi talaki via rekaman itu kita tarik ke talaki ayah. Sebentar, mungkin biar supaya nggak terlalu lama, mudah-mudahan setiap pertanyaan itu bisa dijawab tidak lebih dari 5 menit, mungkin 2-3 menit ya Ustaz, paling lama. Baik, terkait setoran dengan rekaman ini. Untuk setoran via internet sendiri, via video atau via telepon, itu ulama sejauh pengetahuan saya yang terbatas ini, ulama juga ada beda pendapat. Jadi ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Cuman untuk saat ini karena COVID itu komprehensif ya, ibaratnya hampir semuanya itu setoran via virtual. Cuman ya seperti Syekh tidak menjadi masalah. Jadi ketika salah satu Syekh Qurro Kibar sudah membolehkan, berarti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang pula. Kemudian kalau setorannya dengan via rekaman itu mungkin masuknya ke mungkin ya, kalau mau dikiaskan itu ya kurang lebihnya seperti mukatabalah. Kalau seperti hadis juga kan saling bertulis
surat. Nah ini dalam tidak ada mubasyaratannya itu yang menjadi masalah. Ya mungkin ini bagian ahli fatwa, apakah itu boleh atau tidak. Karena saya sendiri belum menemukan fatwa terkait menyetorkan rekaman melalui menyetorkan Al-Qur'an melalui rekaman, apakah dianggap sebagai ijazah yang sah atau tidak. Ya, mungkin sejauh itu ya itu aja. Kalau untuk visual insya Allah sudah ada fatwa dari Qurra Kibar, boleh. Tapi kalau untuk rekaman ini saya sendiri kayaknya untuk saya pribadi itu saya tidak bisa berfatwa ya, karena bukan kapasitas saya untuk berfatwa. Cuman kalau saya lihat itu ya kalau lebih mirip ke mukatabah gitu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ini mungkin Syekh Abid mau melengkapi ya. Sudah cukup lah. Ustaz Abid mungkin ada tambahan. Oke, saya kira cukup apa yang disampaikan Ustaz Muhsin. Lanjut aja. Saya kira ini unik juga ya masalah rekaman ini. Saya juga baru baca nih. Biasanya kalau yang yang bukan rekaman, maksudnya video call gitu, itu banyak. Tapi kalau yang rekaman sepertinya baik juga kita tampung untuk nanti dibahas di forum MKI Dewan Fatwa insya Allah. Terima kasih buat pertanyaan yang bagus. Insya Allah ini karena ini kontemporer atau mungkin realita ya, waqi'i. Nah, insya Allah. Baik, saya kira demikian Ustadz Wildan Jauhari. Mudah-mudahan jawabannya dari Ustadz Ahmad Muhsin bisa bisa diterima ya atau dipahami seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di sini ada atas nama Lutfi dari Jawa Tengah. Afwan, mohon pencerahannya. Ketika saya coba menyimak bacaan bersanad dari Timur Tengah dan bacaan kiai-kiai dari Jawa agak sedikit berbeda. Berbeda. Terutama di hal pengucapan huruf-hurufnya. Soal yang kedua, mohon dijelaskan apakah ada perbedaan sanad bacaan dan sanad hafalan atau sanad qiraah. Maksudnya ini bin nazar atau dengan hafalan ghaiban ya. Gitu. Baik, ini ada dua pertanyaan Ustaz dari Jawa Tengah atas nama Lutfi, yaitu bagaimana ketika kita mendapati beliau itu menyimak ya bacaan bersanad yang mana dari para ulama Quran atau para qari-qari dari Timur Tengah dan juga dari para kiai guru-guru dari kita di Nusantara dari Jawa itu sedikit berbeda ya. Nah, itu gimana misalkan dari pengucapan hurufnya, sepertinya ini memang perlu ditajamkan lagi karena ya insya Allah mungkin langsung aja kita serahkan ke narasumber. Baik, kira-kira siapa yang mau jawab? Ustaz Abid atau Oke, Ustaz saya Ahmad? mungkin sebagai awal mungkin boleh dilanjut oleh Ustaz Muhsin. Ya mungkin ini sering kita dapati misalkan di Kerapiak maupun Kudus ya. Jadi kalau membaca Al-Qur'an itu bukan shortnya atau beberapa huruf-huruf yang lain itu memang terkesan semacam berlebihan gitu lah. Memang kesan berlebihan. Apakah memang ini dari awal memang Kiai Munawwir mengajarkan Kiai Arwani seperti itu atau enggak? Wallahu alam. Tapi mungkin karena berlebihannya itu sebenarnya bukan pada ini ya. Saya kira memang mereka sudah lebih mafhum lah untuk masalah seperti itu. Cuma memang ada kesannya kok suat atau apa gitu yang berlebihan itu dirasa karena untuk melatih saja, untuk sebagai latihan saja. Karena memang hal itu sempat menjadi pertanyaan dari masyaikh Mesir. Salah satunya ditujukan kepada Ustaz Agus Salim. Ustaz Agus Salim itu setelah mengajar di Gontor 5 tahun di Yambu. Sebenarnya mungkin kita dengar bacaannya Yambu itu memang agak berbeda dengan masyaikh ada di Timur Tengah, dan memang bacaan Yambu sendiri memang tidak kalau nggak kita dengar sendiri memang kesulitan, rekamannya juga sulit karena Yambu sendiri memang tidak mentradisikan MTQ, tidak seperti yang lain. Maka saat itu Agus Salim dipermasalahkan, ini bacaannya siapa kok seperti ini gitu loh. Padahal sanad-sanadnya misriun seperti itu. Tapi saya kira untuk perbedaan bacaan itu seperti lawat shot dan lain-lain itu karena mungkin kalau dalam analisis kami ya mungkin Ustaz Muhsin boleh menambahkan itu dikarenakan
cara untuk melatih saja, sebagai latihan saja. Baik Ustaz. Oke, mungkin Ustaz Muhsin boleh dilanjut, lengkap. Ustaz Muhsin mau tambahkan pertanyaan pertama atau mau jawab yang kedua nih? Karena ada 2 pertanyaan. Jangan lupa dibuka dulu audionya. Iya. Ini perbedaan antara bacaan ulama Nusantara dengan ulama Timur Tengah ya. Ya mungkin ketika bacaan Timur Tengah itu emang lahjanya lahjah Arabi, dan orang Indonesia sendiri kan lahjanya lahjah Jawa. Hal ini yang dulu pernah diberikan keringanan oleh Nabi, walaupun mungkin di sini kayaknya tidak seperti itu, tidak bisa dikiaskan seperti itu juga. Cuman ya kita sikapi dengan bijaksana dan sesuai pada porsinya. Mungkin itu seperti yang kemarin juara internasional itu ya, kalau tidak salah juara nasional itu kan alumni Krapyak ya, Sabah. Itu ketika tampil bukan main bagusnya, lahjanya Arabi. Tetapi mungkin ketika ia tahsinut tilawah di pesantren itu ya mengikuti tahsinut tilawah ala Jawi gitu, ibaratnya boleh dibilang kurang lebih seperti itulah. Jadi ya kita bijaksana aja. Mungkin itu hanya untuk mentadrib aja. Ibaratnya saya bicara apa ya? Ini juga ibaratnya ini ranah dapur orang soalnya. Berarti jadi kita bijak aja. Iya. Berarti secara bijak aja. Sandaran talak ya Ustaz ya. Itu semuanya pasti ada sandaran. Apakah sanadnya itu berbeda? Sanadnya nggak ada yang beda. Sanad itu sama aja. Itu sanad dari Jawa atau sanad dari Timur Tengah, sanadnya sama. Cuman mungkin itu lebih kepada ini aja, metode tadrib aja gitu. Jadi ya masing-masing punya ijtihad masing-masing. Jadi hendaknya ya kita bijaksana juga, jangan terlalu. Kalau kita tidak setuju ya sudah ibaratnya. Baik, khair insyaallah. Barakallahu fiik Ustaz Ahmad. Tapi jangan sampai masuk off ya. Ya, halo Ustaz. Baik, itu terkait sandaran talaknya. Baik, saya kira cukup. Insyaallah sudah jelas. Yang tadi sanad ijazah. Ya, itu yang kedua. Pertanyaan kedua itu mohon dijelaskan apakah ada perbedaan bacaan ya nadhron dan ghaiban. Mohon Ustaz mungkin ada penjelasan. Asli dari sanad itu kan, asli dari ijazah atau talaqi Al-Quran itu kan ghaiban ya. Salah satu hikmah kenapa Al-Quran diturunkan kepada orang Arab juga kan karena orang Arab itu seluruhnya dengan hafalan. Jadi mereka itu nggak ada tulis-tulis ibaratnya. Jadi kalau ketahuan nulis di zaman sahabat itu bisa dicap orang bodoh. Jadi hanya menurut pemahaman orang Arab pada zaman ketika Al-Quran diturunkan, baca tulis hanya bagi orang yang lemah hafalannya gitu. Jadi semuanya kita sudah tahu kan, kita sudah mafhum bahwa orang Arab itu semuanya dihafal. Sejarah, nasab, semuanya mereka hafal. Bahkan syair-syair yang panjangnya mungkin bisa 1 jam aja, itu semuanya dihafal. Tidak ada yang menulis dan ketika ada seorang penyair yang tahu huruf hijaiyah saja, itu sudah merupakan aib bagi mereka. Jadi aslinya ijazah Al-Quran itu ya ghaiban ibaratnya. Mungkin ketika zaman berganti, kemudian antusias juga ya menurun mungkin ya. Tidak seperti ulama-ulama yang terdahulu, atau tolibnya juga tidak seperti tolib-tolib yang terdahulu. Mungkin ada degradasi himmah atau apa. Akhirnya ya ulama berijtihad menyesuaikan. Makanya kalau tidak saya salah, Imam Suyuti juga dalam kitabnya Al-Itqan itu menyebabkan bahwa hafalan itu bukan syarat ijazah gitu. Bagi beliau ya mungkin karena generasinya sudah generasi menengah. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Tidak ada perbedaan, cuman lebih kepada ijtihad ulama aja mungkin itu ya. Mungkin Mas Abid mau menambahkan. Ya.
Ini mungkin terkait fenomena saja. Saya kira jawabannya sudah cukup bagus dari Ustaz Muhsin. Karena memang fenomena yang kami dapati di tanah air memang sanad-sanad tersebut tidak semua memang ghaiban, tapi memang mayoritas ghaiban. Termasuk sanadnya Ki Munawir pun nanti ada yang turun kepada salah satu putri murid beliau Ki Haji Umar Harun, lalu menjadi menantu Ki Munawir, termasuk kepada di Kempek ya, di Cirebon, termasuk ada namanya Ki Murtadha di Kempek di Buntet, yaitu sanatnya beliau yang kemudian diturunkan ke murid-muridnya sanatnya nazron, jadi binazor. Seperti itu. Jadi termasuk nanti yang sanat-sanat yang banyak kami dapati di Jawa Barat, Banten itu sanatnya binazron gitu. Cuma memang gini, menurut memang masih ikhtilaf ya. Sanad-sanad tersebut memang adalah bukti bahwa kita keilmuan kita itu adalah bersambung sampai kepada Rasulullah. Maka kadang kata setiap pelaksanaan haflah ya, haflah akhir sana dari sana-sana itu kemudian dibacakan, mohon maaf ditawasuli. Jadi biar kita tetap bisa sambung kepada guru-guru tersebut. Nah, ini memang masih ikhtilaf untuk pendapat masalah tawasul tersebut. Ya, terima kasih. Baik, Masya Allah, terima kasih atas jawabannya dari dua narasumber kita. Masya Allah, insya Allah sangat jelas ya. Jadi untuk soal kedua ini, perbedaan antara sanad nadron dengan sanad hifdhan ghaiban itu memang ada ya, itu realitanya ada, bahkan itu baik terdahulu sekarang gitu. Jadinya para ulama Nusantara khususnya di Indonesia itu ada ya. Ya paling nanti kembali kepada para pecinta Al-Quran yang ingin mendapatkan sanad, maka kalau memang ingin mengikuti bagaimana dulu para sahabat itu mendapatkan dari Rasulullah, maka usahakan dihafal. Adapun yang mungkin nadron, maka itu juga ada, cuman biasanya pesan guru-guru kami itu sering bilang syaddidil himmah, jadi kuatkan himmah untuk masalah Al-Quran ini. Tentunya perbedaannya ada di keutamaannya orang yang menghafal dengan yang tidak. Saya kira itu insya Allah para peserta lebih paham masalah itu. Baik, kita langsung aja ke yang nomor 3. Di sini ada atas nama Muhammad Alfianto, Alfianto ya. Maaf kalau salah sebut. Assalamualaikum, izin bertanya, Ustadz, apakah untuk mendapatkan ijazah Quran secara ard disyaratkan harus menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Quran terlebih dahulu? Ini saya mungkin minta Ustadz Ahmad Muhsin dijawab, mungkin cukuplah 1 menit lah atau sebentar aja. Iya, kalau untuk pemula itu ya jumhur ulama ya mewajibkan, mengharuskan lah ya. Kalau wajib nanti ada hukum syariat. Jadi mengharuskan untuk iya. Jadi mereka itu untuk first time ya, untuk pertama, untuk ijazah pertama itu harus ini dulu, harus menghatamkan dulu. Adapun setelah mutkin itu menguasai, maksudnya tuh apa itqon itu kan, banyak yang tanya itu. Itqon itu maksudnya menguasai, hafal, bagus tajwidnya, wakaf ibtidanya udah rapi, sifatul huruf, makhraj hurufnya itu maksudnya yang bahasa tadi itu istilahnya itqon, mutkin itu. Jadi bagus bacaan, bagus hafalan. Nah, baru sanad ya. Seperti itu. Jadi jawabannya kurang lebih untuk jumhur ulama ya emang mengharuskan untuk pertama kali. Tapi kalau yang udah yang kedua, yang ketiga boleh dengan ikhtibar, boleh bi ba'dil Quran, boleh dengan ijazah, tapi itu juga hak prerogatif dari gurunya juga. Baik. Ya, mungkin Allah alam. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas jawabannya, dan insya Allah itu sudah sangat jelas ya buat atas nama Muhammad Alfianto. Jadi kalau bisa bagi pemula, kalau memang belum menghafal Quran dan lain sebagainya, nggak usah terlalu ambisius untuk mendapatkan sanad. Takutnya niatnya nanti berubah, atau mungkin niatnya hanya buat sanad itu doang. Ya mudah-mudahan hal itu bisa kita pahami bersama ya. Baik, yang keempat ini ada pertanyaan dari ini ya, Syekh kita, Syekh Muhammad Ihsan Ufik. Ternyata beliau menyisipkan pertanyaan nih di sini nih. Mohon bertanya, apakah ada bedanya ya? Apa bedanya antara sanad iqra dan sanad ijazah? Mungkin tadi Ustadz Ahmad Muhsin tuh sering nyebut tuh sanad iqra, kemudian ijazah. Itu mungkin bagi sebagian orang ada yang agak asing dengan istilah itu. Mungkin bisa diperjelas Ustadz Ahmad Muhsin, yang mudah-mudahan nggak terlalu lama. Tafadhol, Ustaz. Ya, sanad iqra itu kan sanad khusus ya untuk Al-Quran. Aslinya sanad itu kan dari hadis. Jadi ada orang menyampaikan, kita dengar, nah kita hafal, nah itu udah kita menjadi periwayat ibaratnya. Nanti kita sampaikan lagi ke orang lain. Aslinya seperti itu.
Untuk Al-Quran sendiri sanadnya itu khusus. Jadi dia tidak hanya sekedar mentransformasi nilai, ya, mentransfer nilai, tetapi dia juga harus bisa meneruskan bacaan yang diterima oleh Nabi dari malaikat Jibril. Makanya ada tajwid, ada hukum, ada ilmu tajwid itu ya. Jadi apa namanya? Tadi pertanyaan apa? Apa beda dari sanad Iqra dengan sanad ijazah? Ya. Iqra dan sanad. Ya. Kalau sanad Iqra itu sanad yang diturunkan dengan talaqi 30 juz. Itu secara umum seperti itu. Jadi diturunkan dengan talaqi 30 juz. Adapun sanad ijazah itu seperti tradisi para muhaddisin. Sebenarnya kita ketemu, saya punya sanad Al-Quran, saya turunkan ya sanad kepada Anda, ya, atau baca dulu Al-Fatihah ibaratnya. Ya seperti itu. Jadi kalau sanad Iqra itu sanad khusus ya kalangan para mukri. Tetapi kalau sanad ijazah itu adalah sanad sama seperti sanad para muhaddisin. Kurang lebih seperti itu mungkin. Ya. Masya Allah. Barakallah. Mau menambahkan mungkin? Oke. Jadi untuk sanad ijazatan dari yang kami sebutkan 3 model tadi, maka lebih condongnya ke 3 hal yang terakhir ya. Tadi yang sebagaimana Ustaz Muhsin tadi katakan, jadi termasuk al-ikhtibar, bi ba'dil Quran dan mukatabah ini adalah tergolong sanad ijazatan. Yang sedikit sanad yang di atas boleh dikata sanadnya qiraatan. Nah, sementara sanad ijazatan ini masyhur diberikan oleh Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Jadi memang kami sampai sekarang belum menemukan kepada siapa Syekh Yasin ini, beliau qiraatannya kamilatan ini kepada siapa masih belum ketemu. Tapi sanad beliau itu banyak. Salah satu sanad yang beliau sering sampaikan kalau khususnya sanad Al-Qur'an adalah dari Syekh Ahmad Al-Mukhalati Asy-Syami. Di mana Syekh Ahmad Al-Mukhalati Asy-Syami dalam riwayat kami telusuri, beliau adalah salah satu murid dari Syekh Mahfud Termas. Nah, seperti itu. Jadi memang tradisi ijazatan sendiri juga ditradisikan oleh ulama-ulama kita, termasuk wabil khusus Syekh Yasin Al-Fadani, bahkan beliau dikenal sebagai musnidud dunia. Jadi hampir seluruh sanad-sanad, baik sanad Quran, sanad hadis, sanad apapun, ulama-ulama kontemporer itu banyak mengambil dari jalur beliau. Ya, ini sekedar menambahkan saja. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Ahmad Muhsin dan Ustadz Abid yang sudah menjawab pertanyaan yang tadi. Masya Allah, mudah-mudahan bisa disimak dengan baik. Ini ternyata dari Ustadz Ihsan Ufik ya. Masya Allah, Ustadz Ihsan. Tidak usah diragukan ya. Beliau, Masya Allah, afham lah ya. Baik, kita lanjutkan aja di nomor selanjutnya. Di sini ada Ustadz Alvin Ramadan. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, mengapa Al-Quran itu harus bersanad? Apa arti itkon? Untuk arti itkon seperti tadi sudah dijawab ya, jadi nggak usah. Coba mungkin Ustadz Abid yang dijawab dengan singkat, mengapa sih Al-Quran itu harus bersanad? Apakah harus atau kagak? Baik, tafadhol Ustadz. Sebenarnya kita mengaji kepada salah satu ustadz, satu masyayikh itu sudah jika imam bacaannya itu baik dan benar itu sudah dianggap bersanad. Cuma memang legalitasnya harus diwujudkan dalam bentuk sanad tersebut. Dan memang kenapa kok sanad ini begitu penting? Kalau secara umum memang sanad itu disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in terkemuka, mengatakan al-isnadu minad lid laulal isnad laqala ma syaa man syaa. Sanad ini adalah bagian dari agama. Tanpa sanad orang akan ngomong semaunya. Dan termasuk sanad ini tidak bisa kita batasi pada sanad Quran. Tadi ada sanad hadis, sanad keilmuan. Karena seseorang itu baik tidak benarnya bukan hanya pada bacaan Al-Quran, termasuk pada perilakunya, pada ubudiyahnya, pada hal-hal yang lain. Itu tergantung pada siapa dia bergurunya. Memang kalau khusus pada Al-Quran, bagaimana bacaan Al-Quran atau tergantung bagaimana beliau dulu belajar. Tapi juga harus digarisbawahi juga, belajarnya gimana, belajarnya benar atau hanya sekedar asal-asalan. Termasuk belajar pada ilmu agama pun memang harus bersanad. Maka seperti mohon maaf ya, dalam madhab pun kita kenapa kok mengikuti madhab Syafi'i, madhab Hambali, itu karena kita punya guru-guru, kita punya jalur sanad secara langsung bersambung kepada para masyayikh tadi ya, yang diwujudkan dalam apa? Seperti membaca kitab-kitabnya. Nah, seperti itu. Jadi memang urgensi sanad di situ. Cuma memang sanad tersebut ada kalanya yang tertulis, ada yang kalanya
ya sekedar kita menyimak atau membaca kepada seorang guru tersebut. Masya Allah. Sangat mencerahkan Insya Allah Ustadz Abid. Syukran. Mudah bisa dipahami dengan baik ya. Alhamdulillah. Baik. Langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada atas nama Puput Bima Cesa. Baik. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum talaki secara online atau daring? Nah, seperti ini tadi udah dijawab ya. Kita ambil kesimpulan aja, tadi udah dijawab sama Ustadz Ahmad Muslim dan juga Ustadz Abid ya. Jadi untuk saat ini memang para ulama atau mungkin para masyayikh itu ada yang memang open atau membolehkan untuk talaki online, mungkin karena kondisinya seperti ini ya. Sehingga tidak sedikit bahkan yang sekarang program online. Jadi itu artinya boleh. Tapi ada juga beberapa masyayikh yang kekeh, termasuk salah satunya ada yang kami sendiri ya, kalau lagi setoran itu harus datang, jadi nggak boleh. Beliau nggak terima online. Nah, jadi itu dua-duanya ada, silahkan. Jadi silahkan ya bagi yang bertanya di nomor 6 ini atas nama Puput. Jadi itu keduanya ada. Ya, jadi kalau misalkan online juga ada, termasuk nanti di MKI juga ini memfasilitasi insya Allah untuk program apa namanya talaki online. Mungkin bisa daftar ya karena nanti kita ada divisi ASIM membuka talaki online. Jadi silahkan. Ya ini mungkin sekalian info aja ya, promosi juga ya insya Allah. Baik, terima kasih. Bolehkah talaki bin nazar dan mendapatkan ijazah? Ini mungkin tadi juga udah dijawab. Jadi ada, itu hal itu ada karena itu juga sudah pernah dilakukan oleh para ulama atau kiai-kiai ulama Nusantara terdahulu. Jadi itu ada. Ya, jadi talaki bin nazar atau bahkan mendapatkan sanad dari talaki bin nazar itu juga ada. Cuman masalahnya gini, bagi yang mendapatkan sanad talaki bin nazar maka tidak boleh menurunkan sanadnya kecuali dengan bin nazar juga. Nah, jadi nggak boleh dengan hafalan. Jadi itu. Adapun yang dengan waiban, nah itu makanya itu insya Allah lebih utama karena itu aslinya ya, aslinya. Jadi itu. Ya, mungkin itu bisa dipahami. Yang C, oh ternyata masih nomor 6 ya. Kami mendengar di Mesir saat ketika murid sedang talaki kepada syekh, ketika juz pertengahan sang syekh sibuk dan akhirnya sang murid menyetorkan talaki bin nazarnya kepada seorang yang ditunjuk oleh syekh tersebut. Bentar. Kami mendengar di Mesir, mendengar ya ternyata bukan langsung, saat ketika murid sedang talaki kepada syekh, ketika juz pertengahan sang syekh sibuk dan akhirnya sang murid menyetorkan talaki bin nazarnya kepada seorang yang ditunjuk oleh syekh tersebut. Kemudian ketika juz 30 si murid talaki kembali kepada sang syekh, karena syekh udah nggak sibuk lagi. Apakah ijazahnya sah? Dan bagaimana hukum ijazah sanad bit tanawub? Wah, ya, ini seru juga nih. Silakan Ustaz, karena ini belum dijawab. Oke, mungkin nanti boleh tambahkan Ustaz Muhsin ya. Ini fenomena yang ada di Indonesia ya. Mungkin agak disingkat ya Ustaz ya, karena waktunya. Jadi ada misalkan saya dengar langsung Allahyarham Kiai Najib Abdul Qadir, itu memang pada konteks beliau pada qiraat sab'ah ya. Jadi beliau sebagaimana kita ketahui beliau selesai menghafalkan kepada kakaknya sendiri, pamannya sendiri Ahmad Munawir tadi. Tapi beliau kemudian belajar qiraat Imam 7 kepada murid dari kakek beliau, yakni Kiai Haji Arwani Amin di Kudus. Namun menurut pengakuan beliau sendiri, beliau hanya menghafalkannya 8 juz saja. Selanjutnya kemudian beliau menyetorkan kepada ke siapa? Ke kawannya sekaligus murid dari Kiai Arwani namanya Kiai Hisham di Kudus. Lah, kemudian setelah selesai maka beliau kemudian kembali kepada Kiai Arwani. Kemudian di hadapan beliau mungkin saat itu juz 30 atau apa, lah sanadnya beliau langsung kepada Kiai Arwani, bukan lewat Kiai Hisham. Nah ini juga terjadi pada sosok guru sekumpul gitu. Guru sekumpul Martapura itu tidak ada catatan lama beliau bermukim di Mekah sebagaimana Kiai Arwani. Tapi beliau ketika di Martapura di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, beliau belajar kepada murid-murid dari Said Muhammad Amin Qutbi. Lah ketika kemudian beliau di Mekah, dapatlah beliau ijazahnya. Apakah ijazah ini beliau membaca langsung atau membaca ba'dul Quran, saya belum tahu, cuma memang keterangan yang kami dapatkan seperti itu. Nah, jadi memang boleh-boleh saja seperti itu. Kalau memang mungkin karena kalau Kiai Arwani kendala usia, atau mungkin masyayikh yang lain kendala mungkin karena murid-muridnya banyak. Nah, seperti Kiai Ahsin sendiri, Kiai Ahsin diriwayatkan beliau belajarnya kepada Kiai Ahmad Munawir, juga kepada Kiai Najib. Meskipun Kiai Najib itu kawannya sendiri. Nah, bahkan diriwayatkan Kiai Ahsin itu surat Al-Fatihah sampai juz 10 itu kepada Kiai Ahmad Munawir, selain itu kepada Kiai Najib, tapi nanti balik lagi ke Kiai Ahmad Munawir. Saya kira memang memungkinkan seperti itu.
Oke. Oh, ternyata memang ada ya Ustaz, ya. Intinya ada ya, hal tersebut ada dan boleh ya. Jadi dipraktekkan juga oleh para ulama-ulama terdahulu kita gitu ya. Baik, barakallahu fiik. Baik, ada pertanyaan satu lagi tadi, bagaimana hukum sanad dengan bitanawub? Nah, ini juga ada nih. Bitanawub dengan hibron, apalagi bitanawub dengan nadron. Wow, dan nadron tanawub lagi. Ini gimana Ustaz? Ustaz Muhsin saja, silakan. Baik, Ustaz Muhsin, Syahidin. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawub sendiri ini ikhtilaf. Jadi sesuatu yang dipersengketakan ya. Jadi ulama tidak semuanya sepakat. Ada yang sepengetahuan saya ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Bahkan untuk sebagian yang lain ijazah tanawub itu dianggap tidak ada ijazah sama sekali. Ibaratnya contohnya qiraat asyarah dengan tanawub. Satu qiraat pun itu tidak dianggap sebagai ijazah. Ini yang untuk yang garis keras ya. Cuman untuk yang sebagian lagi ya nggak apa-apa karena ada uzur, ada apa. Saya cenderung untuk di pertengahan saja ya, cenderung di tengah gitu ibaratnya. Jika emang untuk pertama kali ya bagusnya itu jangan ada tanawub. Jadi supaya kita sempurna. Siapa sih yang tidak ingin sempurna sanadnya kepada baginda Nabi. Kemudian ya boleh tanawub ketika kita sudah punya satu berdasarkan atau gini ya. Boleh tanawub ketika kita sudah punya guru yang telah hatam full ibaratnya untuk menambah sanad. Jadi saya sendiri itu ya lebih cenderung ke yang tengah-tengah ini karena mungkin tanawub itu ya masuknya ke bibadil Quran ya. Dan ulama yang memperbolehkan itu mensyaratkan harus sudah pernah hatam secara kamilah dulu sebelumnya. Ya ini persengketaan di antara ulama ya. Yang mana aja yang nyaman di hati aja lah. Jadi tidak ada wajib-wajiban dibaca. Mana yang nyaman ya udah pakai aja. Jadi ada yang menolak secara total, ada yang membolehkan secara total, tapi ya, menurut saya yang tengah-tengah aja. Kita dudukkan pada porsinya. Ya tadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Baik, ya, mungkin sudah ini. Baik, Ustadz Ahmad Muhsin, Masya Allah, terima kasih Ustadz. Insya Allah itu sudah dijawab dengan jelas ya. Jadi mudah-mudahan kita ya, mungkin ini nasihat juga buat kita semua, jangan sampai kita gara-gara mungkin ambisius untuk mendapatkan syarat, tapi mencari cara yang mungkin lebih instan. Apalagi zaman sekarang banyak yang instan ya. Mudah-mudahan untuk Al-Quran biar supaya lebih berkah dan kita mencontohkan bagaimana dulu para sahabat, kemudian para ulama terdahulu itu Masya Allah ya, sangat luar biasa. Jadi hal itu mudah-mudahan tidak melemahkan semangat kita untuk menjadi ahlul Quran yang sejati. Seperti itu, walaupun ini kita dapati semua itu ada, cuman ya kita mudah-mudahan tidak apalagi pemula ya. Ya, jadi ini tolong diperhatikan dengan baik. Insya Allah sudah dijelaskan oleh Ustadz Ahmad Muhsin dengan jelas gitu. Baik, saya kira lanjut. Ada dua pertanyaan terakhir. Insya Allah ini terakhir ya. Mudah-mudahan masih bersama dan masih lumayan banyak yang menyimak ini Ustadz. Alhamdulillah. Tapi di sini ada yang ngangkat tangan nih, raise hand. Coba tolong Ustadz Ahmad Asop. Mungkin ada sesuatu. Silakan. Apa interupsi atau apa? Silakan Ustadz. Tadi angkat tangan. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Iya. Alhamdulillah, terima kasih banget kepada Ustadz yang mengisi ya, Ustadz Muhsin, Ustadz Yahdi, Ustadz Abdul Mu'afan, Masya Allah luar biasa. Ya tadi saya baca ada chat tadi dari panitia, kalau mau tanya langsung atau live itu angkat tangan, jadi kita angkat tangan itu. Baik, Masya Allah. Ahlan wa sahlan, marhaban Ustaz. Tafadhal Ustaz. Yang pertama saya tanyakan adalah
apakah mengajarkan Al-Quran itu harus dengan sanad yang tertulis? Kemudian karena di ma'had saya dulu itu ada kami ngaji kepada Syekh Ahmad Ali Asy-Syihabi itu dari Yaman, dari Son'a. Kemudian beliau itu dulu bertalaki dengan ulama yang ada dari Syam, juga ada dari Mesir. Tapi ketika kita teman-teman udah khatam ini minta ijazah sanad, beliau kayak tadi kiai siapa itu tadi? Itu beliau mengatakan intinya sanad itu besok kita tanggung di akhirat lah gitu. Jadi beliau mengatakan udah punya sanad, saya juga punya sanad, tapi itu soal sanad nanti kita tanggung jawab di akhirat gitu, mengajarkan kepada kami itu. Akhirnya dari situ kita enggak berani nanyakan lagi. Sampai sekarang pun program tahfidz tetap ada, tapi enggak ada satupun yang dikasih sanad tertulis. Cuman beliau mengatakan kalau sanad tetap ada nyambung sama Rasulullah, tapi enggak mau ditulis gitu. Masya Allah, Masya Allah. Gitu, ya. Kemudian beliau juga ya itu yang pertama. Kemudian apakah harus tertulis sanad itu? Itu yang saya tanyakan. Apakah dengan adanya beliau mengatakan ini sanad nyambung, besok saya tanggung jawab di akhirat, apakah dengan seperti itu mengajarkan itu boleh kita mengatakan kita bersanad gitu kepada Syekh Ahmad Asy-Syihabi gitu misalnya, seperti itu. Walaupun setelah itu saya dan teman-teman inisiatif mencari sanad dari jalur yang lain yang tertulis gitu. Iya. Kemudian yang kedua saya tanyakan adalah tadi dikatakan siapa ya, Ustadz Muhsin mengatakan kalau ada yang mencari ijazah sanad dengan cara binadhor atau binadhiri itu tidak boleh menurunkan dengan bil hifzi seperti itu. Itu saya tanyakan kemarin, kebetulan hanya beberapa hari yang lalu saya tanyakan kepada Ustadz Syafi'i itu, beliau mengatakan gini katanya, kalau dulu ngajinya binadhor dapat sanad, kalau nurunkannya bil hifzi itu berarti naikkan derajat sanad itu yang benar. Orangnya nggak ada ini. Gitu ya. Nanti Baik. mungkin ada Ustadz Syafi'i di sini. Baik. Yang ketiga terakhir nih, Ustadz. Aduh, banyak Untuk banget. masalah lahjah Jawa sama Arab ini perlu mungkin MQ ini bisa mengakurkan itu, Ustadz ya. Karena terus terang saya sendiri juga ngajinya di Kerapiak, kedua juga saya juga dengan orang Arab itu memang sangat beda itu. Kemudian kalau di desa itu memang harus pakai yang di Kerapiak itu, karena kalau pakai yang di Arab itu nanti kayak ikhfa itu apa itu kok nggak jelas gitu. Misalnya seperti itu. Itu penting itu untuk mengakurkan itu. Karena masih banyak debat itu di kalangan masyarakat ya. Udah cukup, makasih Ustadz. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Mungkin sebelumnya Assalamualaikum. saya ini dulu ya, saya jembatanin dulu dikit. Syukran Ustadz Ahmad Asob ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Tadi pertanyaannya ada 3. Tapi untuk pertanyaan kedua Beliau masalah ini Ustaz, beliau itu peserta Talun Syatibiyah gitu. Iya, Arif insyaallah. Iya. Arif. Baik, Ustadz Ahmad Asob insyaallah. Tadi pertanyaan pertama mungkin bisa dijawab. Pertanyaan kedua itu masalah tadi bil hifzi ya, mungkin itu bisa dikomentari Ustadz. Cuman memang itu juga penting ya. Kemudian ini kayaknya nyambung dengan pertanyaan yang di chat ini nomor 8. Jadi bagaimana kalau ada orang, Ustadz Ahmad Asob nanyain kalau bagaimana kalau ada orang sanatnya nadhron, kemudian dia menurunkan sanat tetapi ternyata bil hifdi, tapi ada komentar tadi untuk meninggikan sanat, itu gimana? Atau mungkin hukumnya gimana awalnya? Tapi di sini malah ada lagi, bagaimana kalau dia misalkan dapat sanat munawabah, cuman ketika dia ingin menurunkan sanat, apakah dia boleh dengan ard, jadi dengan hafalan, atau dengan harus munawabah juga? Ini gimana? Apakah mungkin kita kaitkan dengan tadi komentarnya boleh naikkan sanad, jadi dia munawabah tapi di ard gitu untuk meninggikan sanad? Mungkin ini bisa dikomentari. Adapun pertanyaan ketiga ya, itu mungkin saya aja yang jawab. Jadi masalah tadi untuk menyamakan lahjat atau lahajat Arabi wa Indonesia, mungkin ini nanti mudah-mudahan kami dari divisi tim Asim itu mungkin bergerak di situ. Mohon izin. Jadi mudah-mudahan, karena memang itu kan terkait masalah makharijul huruf was sifat. Jadi insya Allah mudah-mudahan tim Asim bisa
bisa berkontribusi lebih untuk masalah ini. Ya, mohon izin Ustaz, nomor 3 nggak usah dijawab. Jadi bagi Ustaz Ahmad Ashaf, mudah-mudahan bisa ikut juga nih bergabung dengan kita di tim ASIM. Bagaimana menangani masalah ini, lahajat, supaya semuanya bagi orang yang membaca Al-Quran itu udah nggak ngomong lagi terkait dengan bahasa-bahasa lahajat Indonesia, tapi udah satu nyatu gitu. Kalau ngomong mungkin logatnya medok, tapi kalau udah baca Quran mungkin udah bacanya lihat lahajatnya Arab. Baik, silakan Ustaz Ahmad Muhsin atau Ustaz Abid. Oke, mungkin saya dulu nih. Terkait mungkin tadi sudah saya sampaikan ya tentang memang ada ulama-ulama itu sebenarnya punya sanad, cuma tidak menurunkan sanadnya sebagaimana tadi disebutkan oleh guru dari Ustaz Ahmad Sof. Coba kalau di Indonesia ada nama Kiai Badawi. Mungkin saya ingin cerita sedikit, di Bogor ini ada namanya Kiai Maksum ya. Beliau pesantren di namanya Banul Furqon di Luwiliang. Itu luar biasa beliau itu, ketika saya tanya sanad itu beliau nggak tahu. Saya nggak tahu, pokoknya saya dulu ngaji ke Kiai siapa namanya, Kiai Harir, cucunya Syekh Mahfud Termas di Demak, termasuk kepada pernah insya Allah juga ke Kiai Arwani dan ulama-ulama lain. Tapi ketika beliau ditanya sanad, beliau nggak tahu, saya nggak dapat sanad dari guru-guru saya. Tapi yang luar biasa apa? Keberkahan ilmu beliau itu yang luar biasa. Sekarang belum bisa ada ini. Jadi saya pernah ketemu dengan murid-muridnya di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, bahkan ada dari Kucing, Malaysia. Loh, ini luar biasa nih. Jadi memang ulama-ulama kita saking ikhlasnya, beliau tidak sampai menanyakan hal masalah sanad. Nah, tapi memang penting kalau memang kita mau menelusuri sanad, maka termasuk akhirnya ikhtiar kami karena alhamdulillah saya juga bermukim di pesantren ilmu Al-Quran yang mana sebelumnya memang Kiai Yusuf Junaidi yang boleh dikata Ra'isul Qurra ya di Jawa Barat ini, beliau tidak punya sanad sebenarnya secara tertulis dari gurunya karena beliau belajar kepada Kiai Badawi. Namun ketika kami coba telusuri riwayat beliau, ketika beberapa kali kami ke Kaliwungu Kendal, didapati fakta bahwa salah yang tadi saya sebutkan bahwa guru dari Kiai Badawi tersebut menyampaikan lisan kepada, ketika memang bukan tanya sanad, cuma ada salah satu murid Kiai Badawi namanya Kiai Mahfud Syarbini itu pernah bertanya kepada Kiai Badawi, siapa gurunya jenengan ketika di Mekah. Wah, beliau menyebutkan, maksudnya guru Al-Qur'annya ya, menyebutkan namanya Syekh Abdullah Hamduh As-Sunari yang ternyata memang luar biasa. Beliau juga masuk min kibara ulumul Qurra yang mengajar di Madrasah Al-Falah. Dan ternyata ketika kami baca di salah kitabnya Inta Fudhala Bitarajimul Qurra, ada lagi di Awdhuhud Dalalat fi Asanil Qiraat, ternyata ada berfakta bahwa Syekh Abdullah Hamduh As-Sunari belajar kepada Syekh Ahmad Hamid At-Tiji dan kepada Syekh Ibrahim Sa'ad Al-Misri. Ternyata dari situ kemudian kita tarik atas jalurnya sama. Dan ini sempat kami konsultasikan langsung kepada Kiai Ahsin Sahab, bolehkah kita disebutkan sanad tanpa ada bukti tertulis, tapi sudah ada secara lisan dan kemudian kita buktikan tahunnya ketemu. Nah, ternyata beliau mengatakan bisa. Cuma memang mungkin kalau kata bahasanya Ustaz Muhsin lebih pada aspek bil ijazah bukan qiraatan, karena memang tidak ada bukti fakta tertulis, malah memang beliau pernah belajar kepada guru-guru tersebut, tapi berdasarkan dari penelusuran minimal dari tahun-tahunnya ternyata bisa ketemu. Ya, terima kasih. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz Abid. Cukup insya Allah. Ustaz Ahmad Muhsin bisa masalah tadi bisa dikomentari. Sedikit aja. Ya, apakah mengajar Quran boleh dengan tanpa sanad? Ketika sudah mutkin itu nggak apa-apa. Karena kan mutkin juga pasti ada gurunya. Nggak mungkin kan baca Quran mutkin tetapi tidak ada gurunya, itu nggak mungkin. Susah ibaratnya. Kalau Quran itu susah, mau otodidak. Kemudian apakah sanad harus tertulis? Yang namanya ijazah itu ya harus tertulis. Tradisi ulama seperti itu. Aslinya tidak tertulis, tetapi ketika banyak hoak di generasi tabiin dan tabiin, jadi harus tertulis. Jadi kalau tidak tertulis ya tadi seperti kata Imam Ibnu Mubarak itu, laqala mansya masya. Apa orang bisa ngomong apa aja. Kemudian ijazah binador bisa untuk ijazah bil hifzi. Ya ini ini nanti bagian Dewan Fatwa ini. Saya tidak mau melengkahi, saya belum pernah dengar fatwanya, soalnya ini agak menarik juga ini untuk jadikan pembahasan. Hasil masail. Ya, ini saya tidak mau berkomentar.
Ya, saya akan komentar apa yang sudah saya dengar dari para ulama saja. Ya, wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Mungkin itu tadi sebenarnya iklan saya itu tadi masalah tidak boleh mengijazahkan kecuali dengan sesuai dengan tahammulnya. Tapi itu memang yang disampaikan oleh Syekh saya. Di antaranya Syekh Ahmad Syahari Al-Yamani, beliau bilang begitu. Jadi turunkan sanad sesuai dengan tahammulnya. Karena apa? Karena untuk menjaga silsilah Quran. Nah, itu penting. Ya, jadi itu pesan dari guru kami, di antaranya Syekh Ahmad Syahari Al-Yamani, kemudian Syekh Ahmad Al-Kannas juga sama. Jadi untuk menjaga silsilah Quran maka turunkanlah sesuai dengan bagaimana dulu tahammul kita untuk mendapatkan sanad itu. Wallahu a'lam bishawab, begitu. Baik, ini pertanyaan terakhir. Itu Pertanyaan yang tadi terakhir berarti ini, udah ya, insyaallah. Puan, itu udah Sudah jadi ya? fatwa itu. Udah jadi fatwa berarti kalau udah keluar itu. Fatwa tinggal marojiknya. Iya, Oh, maksudnya itu udah udah jadi jadi fatwa, Ustaz? maroji. Udah, karena kan udah disebutkan siapa yang mengeluarkan seperti Syekh Ahmad Al-Kannas. Kemudian saya dari Yaman itu udah. Kalau menurut saya udah pas itu. Kalau saya iniin lagi, mungkin beberapa masyayikh dari Syam itu memang agak ketat ya dalam masalah ini, jadinya begitulah tahammulnya. Bahkan pesan ketika ada majelis khotmil ijazah di halaqah kami itu, Syekh Abdul Qadir Al-Utsman itu mengatakan bahwa beliau adalah lulusan dari Markazul Iqra wal Ijazah di Yaman ya, bimbingan Dr. Aiman. Jadi beliau mewasiatkan kepada kita, kepada para yang sudah pada khotam itu, jangan sampai kita itu menazilkan sanad. Jadi jangan sampai. Artinya ketika kita tahammulnya kepada syekh, kita talaki seperti ini, maka jagalah silsilah Quran itu. Nah, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan itu yang memang kita pegang juga. Oke, saya ingin cerita sedikit ya. Berbicara tentang Syam mungkin pengetahuan baru saja. Jadi Syam tadi yang menarik kan, tapi sanatnya kita juga ada yang sambung ke Syam. Mungkin yang kontemporer ada Ustadz Mudawi, Dr. Mudawi Ma'arif di Sidoarjo, ada Ki Fatani Dimyati yang memang belajar langsung ke Biladi Syam. Tapi dalam penelusuran kami, tadi kami sebutkan Syekh Ahmad Abdurrahman itu punya guru namanya Syekh Ahmad Al-Marzuki. Ahmad Al-Marzuki punya murid yang menjadi Ra'isul Qurra fi Syam namanya Syekh Ahmad Khulwani Al-Kabir. Nah, itu ketika kami datang ke Bangkalan, kami membaca kitabnya Syekhona Khalil Bangkalan, ya ternyata beliau Syekh Yasin Al-Fadani pernah menginformasikan kepada Syekh Kiai Yasin Kepang, itu cucu Syekhona Khalil yang sekurun sama beliau di Mekah. Maka diriwayatkan bahwa Syekhona Khalil belajar ke ulama di Syam, yakni yang menjadi Ra'isul Qurra di Syam, tapi saat itu beliau belajarnya ketika di Makkah, namanya Syekh Ahmad Khulwani Al-Kabir. Memang intinya standarisasi dalam pemberian sanad pun memang berbeda-beda. Ini tergantung hak prerogatif daripada masing-masing guru. Tapi memang nantilah umat yang akan menilai. Nah, seperti itu. Ada kalanya memang orang yang punya mengkoleksi sanad, dia sudah gembor-gembor sanad kemana-kemana, tapi mohon maaf jadi bacaannya mungkin pemuskinannya mungkin masih perlu dipertanyakan. Nah, ini sementara banyak sekali ulama-ulama kita yang ditanya sanad beliau menolak, atau mungkin barangkali juga tidak punya karena tidak diberikan oleh gurunya, tapi keberkahan ilmunya karena sebagaimana Ki Ahsin tadi mengatakan, karena keikhlasannya beliau mengajar tanpa ada tendensi apapun termasuk sanad, akhirnya itulah yang memberikan Allah memberikan keberkahan kepada dia dan kepada murid-muridnya kelak. Nah, seperti itu. Syukran Ustaz Abid. Ustaz Abid ini berdasarkan pengalamannya, jadi banyak banget beliau dapat kata-kata atau mungkin ungkapan-ungkapan dari para masyayikh yang luar biasa. Masya Allah. Syukran Ustaz Abid. Mudah-mudahan terkait yang bertanya bisa memahami secara khusus, mungkin umumnya buat yang lain yang menjadi penyimak atau pendengar setia. Ini ada nomor 9 terakhir. Mungkin ini setelah ini kita tutup ya, supaya waktunya juga tidak terlalu banyak ini, karena juga udah ya baik. Waktunya baik. 9 ini ada terakhir. Apakah sanad itu harus atau sebaiknya dimiliki oleh para pengajar Al-Qur'an? Jadi apakah sanad itu harus atau sebaiknya dimiliki oleh para pengajar Al-Qur'an? Karena semenjak viralnya sanad, viralnya sanad. Siapa yang memviralkan ini? Dan sepertinya juga mudahnya sanad yang diberikan. Akhirnya para pengajar yang sudah belum lama pengalaman dalam mengajar, jadi dia belum lama
belum punya pengalaman banyak dalam mengajar, tapi belum bersanad, akhirnya dianggap kurang bermutu. Wah, ini kayak ada justifikasi. Dan mohon nasihatnya Ustadz menyikapinya. Nah, ini waqi'i, realita. Baik Ustadz, tafadhol Ustadz. Ustadz Muhsin dulu silakan. Terakhir ini, insyaallah terakhir. Ustadz Muhsin. Kayaknya ini sama Ustadz Jahdi aja udah bisa dijawab ini. Ya udah, saya ini aja lah, saya serahkan ke Syekh moderator ini. Satu fik lah, satu fik. Ya, ini sayanya Dewan Pembina, silakan. Closing statement satu fik. Mungkin ada tambahan satu fik. Betul, satu fik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya alhamdulillah senang mengikuti diskusi tentang sanad ini. Ya, closing statement. Kalau saya diminta closing statement, saya akan mengutip kembali apa yang telah diucapkan Ustaz Ahmad Muhsin tadi, bahwasanya tujuan sanad itu untuk menjaga keitqonan, ya, kevalidasi Al-Quran. Sebagaimana dikatakan Abdullah bin Mubarak tadi yang sering disampaikan, ya, laqala man sya'u ma sya'. Nah, kita fokus ke sini. Tujuan sanad itu apa? Supaya ilmu yang kita serap dari guru kita itu bisa dipertanggungjawabkan, ya, kevalidannya, kebenarannya, keitqonannya. Sehingga sebagaimana saya lempar lagi ke Mas Abid tadi mengatakan as-sanadu muhimmun, ya, wal itqanu aham. Nah, ini barangkali kesimpulan diskusi atau diskursus bulanan MKI yang bisa saya sampaikan. Ya, jazakumullahu khairan. Masya Allah, singkat padat, ya, intinya sudah jelas ya. Alhamdulillah, saya kira sampai di sini aja. Diskursus kita, insya Allah ini termasuk perdana, dan buat para pendengar setia, para followers setia MKI Markaz Qiraat Indonesia, mudah-mudahan ini adalah suatu kajian atau diskursus yang menjadi suatu forum yang banyak diambil faidahnya, ya. Saya juga demikian, karena kita semua sambil belajar, ya. Sambil belajar, insya Allah kita semua sambil belajar. Jadi kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, memberikan keistiqomahan, kekuatan, khususnya buat para guru-guru kita yang sudah ikhlas mengajarkan kita, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa terus berinteraksi dengan Al-Quran, menjadi sahib Al-Quran. Bagaimana kita tahu bahwa Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Jadi itu dikatakan oleh Rasulullah, syafi'an li ashabihi, buat menjadi syafaat buat sahibnya. Sahib itu di situ tidak dikatakan li qurra'ihi atau li hafidhihi, li hufadhihi, tapi li sahibihi. Berarti sahib, bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu sebagai sahib. Ya, jadi masih sangat nggak usah minder bagi orang yang berinteraksi dengan Al-Quran tetapi tidak hafal atau mungkin tidak. Ya, yang penting bagaimana keterikatan kita dengan Al-Quran itu sendiri. Kalau kita sudah jadi sahib, maka pastinya kita akan lebih untuk menjadikan Al-Quran itu sebagaimana kita berteman dengan seseorang. Saya kira itu. Dan terima kasih buat para pemateri yang sangat luar biasa, sudah mau sampai selesai dan juga mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta yang sangat luar biasa. Insya Allah kami umumkan kepada para peserta, insya Allah kita akan adakan diskursus seperti ini itu insya Allah rutin, ya. Jadi bukan anget-anget ini, ya, semangatnya. Jadi insya Allah akan rutin. Jadi tolong tunggu lagi waktu jadwal selanjutnya. Mudah-mudahan bisa diadakan sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau mungkin sepekan sekali atau 2 pekan sekali, insya Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami mohon maaf dari kami selaku para tim dari MKI, saya mewakili, ya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Insya Allah kekurangan tersebut kita akan evaluasi, dan insya Allah kita akan terus maksimalkan untuk bisa berkontribusi dan menjadi pelayan para ahli Quran, insya Allah. Kita tutup aja langsung aja dengan kafaratul majlis, cukup insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa untuk terus mengikuti media-media Tazkirat Indonesia. Insyaallah ada banyak program-program yang akan terbit, akan meluncur. Baik, sekian dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar loh. Kok has been host